Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang malam ini telah mengizinkan kita semua berkumpul bersama di Zoom MMCI Makassar Mu'alaf Center Indonesia untuk kembali mengikuti debat diskusi lintas agama. Malam ini insya Allah diskusi kita bakalan sangat seru sekali nih karena kita ada format debat yaitu 3 on 3 ya, yang mempertemukan dua pihak narasumber yang sudah tidak asing lagi dan luar biasa. Dari pihak Muslim diperkuat oleh Gurunda Zuma, kemudian ada Ustadz Tahta dan juga Brother Kingpin, sedangkan dari pihak tim Kristen diperkuat oleh Giga Chat, Brother Ginca dan Aderion. Kedua pihak narasumber ini malam ini akan mengelaborasi dan mengkomparasi topik yang sudah tidak asing lagi tentang sunat, tetapi agak lebih menarik karena judulnya adalah apakah perintah sunat sudah ada di zaman Nuh. Baik, Ikhwan Fillah, diskusi ini akan dilaksanakan dengan format sebagai berikut ya. Seperti biasanya, kita akan memberikan kesempatan kepada kedua pihak narasumber untuk memberikan opening statement-nya, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan nanti saya tawarkan untuk dilanjutkan dengan sesi battle, kemudian sesi closing statement, dan insya Allah jika waktu akan cukup, semoga ada sesi partisipan untuk bertanya kepada kedua narasumber. Oke, Iwan Fillah, agar diskusi kita berjalan tertib dan lancar, maka tak bosan-bosan kami menghimbau dan memohon kepada seluruh pihak yang baik narasumber ataupun Iwan Fillah yang hadir di Zoom MMCI untuk bersama-sama kita memenuhi rule yang sudah ditetapkan ya. Di antaranya tidak menghujat sesembahan masing-masing pihak, tidak menghujat pribadi atau hominem atau personal attack, tidak melakukan framing dan fitnah, dan yang terakhir kami harapkan narasi-narasi dan argumentasi-argumentasi dalam debat ini nanti hendaknya bersifat edukatif dan berdasarkan dalil. Baik, sebelum kita memasuki sesi pertama yaitu opening statement, saya mohon izin untuk iklan dulu. Jadi debat malam ini 3 on 3 ya, seperti basket ya. 3 on 3 kita malam ini diselenggarakan langsung dari MMCI Makassar Mu'alaf Center Indonesia dan dia live-kan di beberapa menara siar, di antaranya adalah Zulkifli M. Abbas Official, kemudian ada juga saya baca dari sini ada Ucok Tebas Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Akidah Channel, Amanah Sang Hamba, Hidayah Channel, Tahta Channel, BMB, Ersajo Channel, kemudian Josel Official, Tristan Muslim Corner, dan Wartawan Debat. Baik Iwan Fillah semua yang hadir di live chat di masing-masing menara siar, kami mohon untuk memberikan subscribe, like, dan komennya, dan mendukung masing-masing menara siar dengan berkeliling mungkin ya untuk berbagi subscribe, like, dan komennya. Baik, kita langsung saja memasuki sesi pertama, yaitu sesi opening statement. Masing-masing kedua belah pihak narasumber akan diberikan kesempatan waktu selama 6 menit ya untuk memberikan opening statement. Baik, kita mulai dari pihak Islam, kami berikan waktu 6 menit. Kita set dulu timernya. Bro Al, bagaimana dengan timernya? Udah Ukti. Silakan. Siap. Ini disapa dulu tiap narasumbernya. Silakan. Oh iya. Baik, saya sampai lupa. Iya, segmen. Oke. Iya, sekaligus untuk membuka ini ya, membuka opening statement-nya, kami mohon untuk kami sapa dulu ke 6 narasumber. Gurunda Zuma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes mic juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz Tahta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bro Kingpin, tes mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari pihak Kristen ada Brother Giga Chat. Selamat malam, Bro. Selamat malam. Oke, Ginca, selamat malam. Salam I love you, NKRI harga mati, TNI Polri selalu di depan siap gerak 86 dan. Oke, terima kasih ya. Dan Bro Aderion, selamat malam, Bro. Monitor, Bro Aderion, sepertinya masih jauh dari perangkat, mungkin tadi membuat jahe ya. Baik, kita langsung berikan waktu 6 menit kepada pihak Muslim untuk memberikan opening statement-nya.
Kita mulai saja, waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Silakan, Dinda Tahta. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja. Jadi dalam Islam, kewajiban khitan itu karena Nabi Muhammad termasuk keturunan dari Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim ini mempunyai perjanjian lah untuk dia dan anak keturunannya. Sehingga nanti Nabi yang dari keturunan Ibrahim ini itu pasti mempunyai syariat-syariat yang mengikuti kakeknya. Di antaranya khitan. Nah ini masalah nanti perjanjian lewat Bibelnya, biar Gurunda Juma yang menjelaskan. Ini versi Islamnya. Pertama dari ayat Al-Quran, Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Nah, jadi anittabi' millata Ibrahim hanifa di sini kita harus baca dalam tafsirannya karena ada 2 ayat dalam Al-Qur'an. Yang mana diantaranya yang dimaksud anittabi' di situ, kalau kita baca tafsir, summa wahayna ilaika ayyuhar rasul anittabi' dinil Islam kama atba'ahu Ibrahim wa inistaqim alaihi wala takhid anhu fa in Ibrahima lam yakun minal musyrikin ma Allah ghairihi. Kemudian kami wahyukan kepadamu, hai Muhammad, ikutilah millah, yakni agama Ibrahim, seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Mengulangi ayat ini untuk menyanggah anggapan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang mengakui bahwa Nabi Ibrahim adalah pemeluk agama mereka. Padahal Nabi Muhammad juga, kenapa khitan? Karena termasuk salah satu keturunan. Nah, khitan merupakan salah satu ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dilaksanakan, ya, disebut sebagai kalimat perintah dan larangan. Beliau Shallallahu alaihi wasallam telah menjalankan perintah tersebut secara sempurna sehingga beliau dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai panutan dan imam seluruh alam. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan, wa idzitala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnas imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabb-nya dengan beberapa kalimat, perintah dan larangan. Jadi ada 2, perintah larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidaklah mengenai orang-orang yang zalim, lalim. Terus yang dimaksud anittabi' millah atau bikalimatin perintah larangan diantaranya khitan termasuk fitrah. Masuk ke dalam fitrah yang disebutkan dalam hadis. Al-fitratu khomsun. Al-khitanu wal ikhtihdad. Terus wa nadful ibti wa taklimul adfar wa qasus syarib. Jadi termasuk kalimat perintah larangan di situ adalah masuk ke dalam fitrah ini. Kan ada hadis bahwa 5 dari fitrah yaitu diantaranya khitan. Juga di dalam musnad dari Ammar bin Yasir, ya, berkata telah bersabda Rasulullah SAW, sebagian dari fitrah adalah berkumur-kumur, terus istinsyak, gitu ya, terus mencukur kumis, bersiwak, gitu ya. Nah sehingga ini ketetapan dari Nabi Ibrahim yang akan diamalkan, dilakukan oleh keturunannya. Baik itu dari Ishak atau kayak Ismail pasti mempunyai ini. Terus bagaimana Islam itu? Sejak kapan dia khitan? Nah, dalam Islam, khitan itu yang penting belum balik. Karena ketika belum balik, maka dia tidak kena hukum taklifiyah. Apa hukum taklifiyah itu? Yaitu perintah dan larangan. Karena khitan dalam Islam juga berhubungan dengan ibadah. Orang ibadah sholat itu harus suci pakaian, tempatnya, dan badannya. Sehingga kalau orang itu sudah balik, wajib dia khitan agar supaya lepas dari najis. Gitu. Loh, kok banyak ini? Silakan Gurunda, silakan. Maaf. Baik, makasih. Saudara kita yang satu siapa? Bang Fe ya? Bro King Pian. Saya Bang. Oke, boleh, silakan Bang. Ya, itu saya rasa itu tuh kalau buat pembukaan itu sudah cukup ya. Nanti gini, kita nanti akan masuk tuh apakah
dari kedua agama ini itu menjadi kewajiban atau tidak, kan situ kan perbedaannya kan. Nanti model apakah benar gitu kan, kalau di Kristen itu sebenarnya wajib atau tidak sih gitu kan. Nah kalau di tadi berdasarkan kata tadi itu sudah jelas itu sesuatu yang compulsory gitu. Nah kalau di Kristen nanti mau dicek itu. Ya, kalaupun itu nanti ternyata terbukti tidak wajib gitu kan, kan kita mesti tahu kan alasannya itu apa saja gitu. Kenapa sampai itu menjadi tidak wajib. Gitu aja. Terima kasih. Oke, saya tambahkan masih ada waktu. Ya. Jadi Al-Qur'an menegaskan Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan daripada sunat itu wajib ya, sama seperti perintah yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Qur'an juga menerangkan di dalam surah An-Nahl ayat 123. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Jadi kedudukan daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menerima perintah sunat itu sama dengan Abraham alaihissalam. Demikian. Maaf ya Gurunda. Baik. Enggak apa-apa deh, enggak apa-apa, Oke. enggak apa-apa. Lagian saya Baik, lagi terima kasih. makan juga, silakan. Baik, terima kasih untuk Gurunda Zuma, Ustadz Tahta dan Brother Kingpin-nya untuk opening statement-nya. Baik, kita langsung saja memberikan kesempatan 6 menit kepada saudara kekristenan, ada Brother Gigacat, Ginca, dan Aderion. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara, silahkan. Ya, aku mau share screen ya, Miss. Apa namanya? Boleh, Lona. oke. Waktu kita stop dulu, kita pause dulu, silahkan. Oke, share screen. Oke. Sunat, the sign of circumcision ya, sebagai tanda perjanjian. Alright, mana sini? Perjanjian sunat itu ada di dalam Kejadian 17 ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antar aku dan kamu. Kamu di sini artinya Abraham ya, ini konteksnya Abraham. Serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Sunat itu sebagai tanda perjanjian. Tapi bukan perjanjian itu sendiri, gitu loh. Jadi perjanjian itu apa sih sebenarnya? Perjanjiannya sendiri itu apa? Perjanjiannya itu sendiri adalah satu, ini Abraham dijadikan menjadi bapa sejumlah bangsa yang besar. Kejadian 17 ayat 5. Yang kedua, Abraham diberikan negeri yang didiami. Ini bisa dibaca lengkap di Kejadian 17 ayat 8. Yang ketiga, keturunannya akan menjadi berkat segala bangsa. Kejadian 22 ayat 18. Nah, itu kenapa sunat sebagai tanda perjanjian dilakukan di penis. Bukan di hidung, bukan di mata. Bukan karena melalui kelaminlah sumber keturunan itu datang. Bukan dari yang lain-lain toh. Permasalahannya apa? Apa sebelum Abraham itu sudah disunat? Tentu tidak jawabannya. Karena Allah hanya menjanjikan keturunan yang menjadi berkat kepada segala bangsa hanya pada keturunan Abraham, bukan keturunan yang lain. Itu kenapa Abraham itu artinya bapak sejumlah bangsa yang besar. Nah, kita nggak perlu berspekulasi tentang Nuh itu sunat nggak, sebelum Abraham sunat nggak perlu. Memang sunat itu baru ada zaman Abraham kok. Itu kok tadi kenapa permasalahan kita ini terjadi ya. Masalah untuk kalian itu satu, Muslim harus mampu menunjukkan sebelum Abraham sudah mengenal sunat. Yang kedua, jelaskan kenapa sunat itu harus dikelamin. Ketiga, kalau memang seluruh nabi sunat, kenapa perintah sunat baru turun sejak zaman Abraham? Aku mau penjelasan yang lebih komprehensif. Mungkin dari aku sekian, bisa dilanjutkan sama teman-teman yang lain. Ya, aku coba tambahin sedikit ya. Josel, matiin waktunya dulu. Aku mau share screen ya, bisa enggak? Oke, waktu di pause dulu. Ya, aku coba share ya. Jadi menarik ini ya. Tadi Bro Rion sudah bagus ya, perjanjian itu apa gitu kan. Nah ini aku pertegas sedikit ya. Kalau di kita itu tegas ya, jadi sunat itu ada dasarnya, yang Abraham itu. Kalau di teman-teman sebelah kan masih nggak jelas sebenarnya, nanti kalian perjelas dulu ya. Di mana letak perjanjian itu gitu, perhatiin ya. Aku baca, kecil bener ya. Bentar ya.
Ginja kepental, silakan dilanjut narasumber yang lain. Iya, Oh, jadi tadi enggak apa. Saya lanjutkan sedikit aja. Jadi tadi Oke, teman-teman itu silakan. pada ayatnya meneruskan mila Ibrahim. Tetapi tidak ada secara letterlek di situ sunat. Artinya sunat ini hanyalah menjadi asumsi yang kemudian. Karena isi dari janji itu juga di dalam Quran tidak jelas kenapa harus bersunat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau telaah ke dalam Quran, Ismail itu lahir dari benih yang belum disunat. Jadi sebelum Abraham bersunat, maka Ismail lahir. Sementara Ishak itu lahir dari kulub yang sudah bersunat. Jadi dalam artian bisa kita simpulkan bahwa bukan Ismail lah yang dimaksud tadi. Yang pertama itu tadi ada 3 janji ya, menempati tanah yang dijanjikan, menjadi bapa segala bangsa, dan keturunannya akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Tentu janji ini bukan lewat jalur Ismail. Mungkin kalau Bro Aderian mau menambahkan, silakan, sementara kita dari Bro Ginja. Ya, yang lain Bro Ginja. Halo, sorry, kepental ya, Josel? Ya, siap-siap, lanjut Bro Ginja. Masih ada waktu ya? Masih 2 menit Oke, 3 detik silakan. Oh, 3 detik? 2 menit 3. Oh, 2 menit. Oke, good. Ya, perhatiin ya. Tadi Ustaz Tata bagus tuh bilang. Sunat di kami itu tanda kesucian. Perjanjian juga, perhatiin. Yang menarik adalah, perhatiin ya, Ismail itu sudah lahir sebelum Abraham disunat. Perhatiin ini. Ini penting buat kalian pelajari ya. Tadi kalau dibilang itu tanda perjanjian dan kesucian, artinya Ismail sudah dilahirkan dulu nih dengan kondisi si Abraham belum sunat, belum suci tuh kawan. Ngeri kawan. Ya, Ismail itu kalau dirunut itu kemana? Ke Muhammad. Walama mati aku, kan begitu? Mati aku. Berarti yang Ismail itu dan ke bawahnya semua, gimana kawan? Bukan perjanjian itu kawan, ngeri. Nggak suci itu kawan. Makanya perhatiin kalian, Ishak lahir setelah Abraham disunat kawan, ngeri kawan. Di sini dia ngerinya. Artinya memang betul lah ya, Ishak itu perjanjian kawan, ngeri kawan. Ismail gimana? Ya, setelah umurnya 13, di Alkitab juga tercatat itu. Aku cek-cek, intip-intip di tafsir kalian sama loh. Saat si Ismail itu umur 13 katanya. Pada asal dia mampu mengerjakan pekerjaan dewasa. Itu jelas. Crystal clear di tafsir ayat kalian. Artinya, kan Abraham belum disunat di situ kawan. Belum suci dia kawan. Ngeri kawan. Jadi Ismail itu gimana? Kalian pikir sendirilah itu. Ya, malam ini tobatlah kalian kawan. Makasih, silakan lanjut. Lanjut. 7 detik silakan. Ya nggak apa-apa di ini aja, diselesain aja. Oke, waktunya sudah selesai. Demikianlah opening statement dari kedua pihak narasumber 3 on 3, dan memang dari opening statement aja sudah semakin panas sepertinya. Baik, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi format untuk sesi tanya jawab kita seperti demikian. Masing-masing pihak akan diberi kesempatan untuk bertanya selama 3 menit. Kemudian pihak lawan nanti mendapat kesempatan menjawab selama 6 menit. Kemudian nanti pihak penanya akan diberikan waktu selama 5 menit untuk merespon jawaban, ya. Dan terakhir pihak lawan menanggapi respon jawaban selama 5 menit yang sama. Ya, baik. Apakah bisa dipahami oleh kedua pihak narasumber? Bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih Gurunda. Baik, kita langsung saja kami berikan kesempatan kepada pihak Muslim untuk memberikan pertanyaan kepada pihak Kristen. Masing-masing diberikan kesempatan selama 3 menit dan kami mohon untuk maksimal pertanyaannya adalah 2 saja supaya cukup waktunya. Baik, waktu sudah di-setting dan kami persilakan pihak Muslim untuk menyampaikan pertanyaan dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan.
Boleh saya duluan, teman-teman? Silakan, Brunda. Baik. Tadi saudara Gincu atau siapa namanya tadi, bangga gitu ya dengan Ishak itu lahir dari bapaknya yang bersunat, gitu ya kan. Seakan-akan beliau mengutuk dan menistakan kemudian Abraham yang melakukan pernikahan kepada Sarah tapi tidak hamil-hamil, dan juga kepada Hagar, lalu kemudian Allah memberkati dia dengan memberikan anak bernama Ismail. Oke, yang ingin saya tanyakan kepada saudara, ini berdasarkan kitab saudara ya, bukan berdasarkan iman kami. Karena kalau di iman kami tidak membeda-bedakan nabi. Yang ingin saya tahu dari saudara, apa keistimewaan Ishak bersunat, lahir dari orang yang bersunat, sementara keturunannya adalah diceritakan di kitab Anda, penuh dengan persundalan dan persinahan. Bahkan Yesus yang Anda tuhankan berasal dari keturunan pesinah. Kalau itu Anda jagokan karena dia lahir dari sunat, keturunan Ishak dalam kitab Anda begitu dinistakan. Bahkan Yesus itu berasal dari keturunan pesinah. Silakan Anda jawab. Silakan sahabat yang lain. Oke. Saya gini. Kalau kita pakai Kejadian 17:9 sampai 14, di sini ada kalimat gini. Allah berfirman kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Nah, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Jadi ini berlaku untuk keturunannya. Siapa keturunannya? Ismail, Ishak. Makanya ketika orang Israel sunat berarti dari Ishak. Ketika orang Islam sunat berarti Nabi Muhammad yang keturunan dari Ismail. Pertanyaannya, kenapa Kristen tidak disunat? Apa karena Kristen pagan? Bukan Samawi? Nah, silakan. Bukan apa ya? Yang saya tanyakan, itu tradisi. Ini bukan tradisi, perjanjian kekal ini. Ya, silakan. Baik, masih ada waktu 55 detik, boleh dielaborasi lagi, Gurunda dan Ustaz Tahta dan Bang Kingpin, silakan. Cukup itu aja, 2 aja dulu. Baik, kita cukupkan waktunya. Kalau begitu kita riset, kami berikan kesempatan langsung kepada pihak Kristen untuk memberikan, Bro Al, monitor Bro. Waktu bisa terima kasih. Kita langsung saja berikan waktu selama 6 menit bagi pihak Kristen untuk menjawab 2 pertanyaan dari pihak Muslim. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Silakan Giga atau Ginca duluan. Kalau mau duluan atau biar aku aja. Giga silakan Giga. Giga dulu belum bersuara. Giga dulu, silakan Giga. Jadi tadi pertanyaannya kenapa orang Kristen tidak bersunat? Anda salah. Semua orang Kristen itu sudah bersunat sejak dalam kandungan. Kalau nggak percaya silakan cek satu-satu. Silakan Bro Ginca. Lanjut. Baik, aku tambahin ya sedikit aja ya terkait sama apa sih anak perjanjian itu bukan dari Ismail, Ustadz Tata, bukan. Ya, ini kan berdasarkan kitab kami. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan menjadi melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi yang diperkenankan itu dari keturunannya dari Ishak, turunan Yakub turunan Israel. Itulah kenapa bangsa Yahudi itu dilebihkan dari bangsa yang lain. Itu fakta. Mungkin juga di dalam imanmu juga seperti itu. Bangsa ini dilebihkan dari bangsa yang lain. Karena ini memang keturunan dari Ishak itu sendiri yang memang sudah dijanjikan sebelum Ismail lahir. Sebelum Ismail lahir pun Ishak ini sudah dijanjikan memang akan ada keturunanmu namanya Ishak. Itu pertama. Yang kedua tentang masalah apa? Kami ini ngikutin siapa? Saya ini bukan keturunan Abraham. Ya, dari Nuh itu kan ada melahirkan namanya Sem. Sem itu turun ke bawah Nahor sampai ke Abraham, Terah baru namanya Abraham. Dari situlah semua turun garis ke bawah itu Israel namanya. Kalau kami bukan dari turunan Sem, Pak. Orang kami ini. Nah, Nuh itu belum mengenal namanya sunat. Tapi Abraham ini jelas turunannya itu dari atas ke atas itu dari Sem. Sem ini turun sampai Abraham turun Ishak turun Yakub turun Israel. Semua itulah nabi-nabi semua itu datangnya dari Israel. Nah, keselamatan itu hanya datang dari Israel, Yahudi.
Itu kalau kami bukan dari turunan Sem, dan memang sunat itu baru ada di zamannya Abraham. Di zaman Nuh sunat nggak sunat. Mana dalilnya? Ya memang nggak ditulis, nggak ada dalilnya. Karena memang baru diadakan zaman Abraham. Kok kamu maksa mesti ada dalil di zaman Nuh belum disunat? Nggak perlu kayak gitu. Karena memang sunat itu baru dikenalkan di zaman Abraham. Itu kira-kira mungkin teman-teman yang lain. Oke, sedikit Ya. aja ya. Baik. Ya, silakan. Satu menit lah. Jadi begini, ini harus dimengerti dulu, dipahami dulu. Ismail itu lahir dari suatu ketidakpercayaan. Karena Sarah itu tidak percaya bahwa dia bisa punya anak, walaupun sudah dijanjikan, dia tidak percaya. Karena itu, untuk mencurangi ini, dia menyuruh Abraham untuk menikah dengan Hagar, yaitu budaknya. Jadi Ismail ini adalah bukan anak yang dijanjikan. Tetapi tadi sudah ditunjukkan oleh teman saya Rion, Tuhan bilang bukan Ismail yang saya maksud. Anak itu harus dari Sarah. Dan karena itulah Ismail itu anak yang tidak dianggap. Maaf, ini kenyataan yang Anda harus terima. Walaupun ya, karena itu kami dengan Yahudi, walaupun kami bertentangan begitu keras, tapi kami tidak pernah bertentangan mengenai siapa yang hampir dikorbankan. Karena itu punya makna teologis yang sangat dalam bagi kami. Silakan Bro Ginca. Ya, aku tambahin ya. Jadi kata kuncinya itu ada di Kejadian ya, aku baca ya. Kejadian 17 ayat 20 sama 21, perhatiin ya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. 21. Tetapi kawan. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Jadi nggak ada dibilangnya di situ dari Hagar itu, kawan. Hati-hati kalian, Hagar itu budak kok. Selir. Ya, jadi kalian terimalah. Walaupun itu pahit, kawan. Abraham itu, ya, Ismail lahir, Abraham belum disunat, kawan. Itu pil pahit. Tapi kalian terimalah, kawan. Jangan nangis kalian. Ya, kalau nangis kalian ku kasih tisu sama kalian, kawan. Makasih ya. Baik, Iya, mungkin. silakan Giga. dielaborasi, masih ada waktu. Giga lanjut Giga. Ya, jadi ini ada muncul cerita-cerita, padahal sebenarnya terdapat dua pandangan mengenai siapa yang hampir dikorbankan. Saya tidak tahu kenapa Islam terlalu memaksakan bahwa harus Ismail yang hampir dikorbankan. Pengen kayak supaya ada relasi dengan Abraham, padahal nggak ada sama sekali. Ini kenyataan bahwa tidak pernah di dalam sejarah. Dan saya katakan kepada kalian, kalau memang benar secara historis Ismail yang hampir dikorbankan, tidak akan pernah ada bangsa Yahudi. Kalian harus bisa menjelaskan dari mana nabi-nabi semuanya itu lahir dari keturunan Israel. Tetapi selama ribuan tahun itu kekosongan nabi, sampai-sampai Mekah yang katanya adalah Baitullah itu dijadikan tempat berhala dan Tuhan tidak peduli. Begitu. Padahal ada satu kisah di mana tabut perjanjian Allah itu dicuri ke tempat berhala, dan berhala di tempat itu semuanya jatuh dan rubuh di hadapan tabut Tuhan. Dan ini malah Tuhan mempersilahkan berhala-berhala masuk dan disembah selama ribuan tahun di Baitullahnya. Ini tidak masuk akal. Boleh, silakan Bro. Oke, terima kasih. Waktu sudah habis, tepat sekali. Baik, sekarang itu tadi jawabannya dari pihak Kristen atas pertanyaan dari pihak Islam. Dan sekarang kami berikan waktu selama 5 menit bagi pihak Muslim untuk merespon jawaban dari saudara kekristenan. Silakan, waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Iya, sedikit ya teman-teman. Jadi gini, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Begitu dahsyatnya aib itu disembunyikan, ya. Lagian kita tidak membahas tentang siapa yang dikurbankan di sini. Kalau Anda ingin tahu siapa yang dikurbankan, lihat endingnya. Yang dikorbankan itu adalah anak yang dikasihi, anak yang dicintai, anak yang disayangi oleh Abraham. Nah, untuk mengetahui anak yang disayangi, anak yang dicintai, yang dikasihi oleh Abraham, lebih dari semua anaknya,
ya, lebih dari kecintaannya kepada anak keturunannya, itu lihat ending daripada di mana dia menetap. Di dalam Kejadian 21 nomor 14 jelas Abraham dan juga Hagar itu bersama dengan Ismail menetap di Beersheba. Kejadian 22 nomor 19 itu jelas tuh. Sementara Ishak dan juga ibunya Sarah menetap di Hebron. Ketika Sarah meninggal, Abraham datang ke sana membelikan tanah buat memakamkan istrinya dan dia adalah orang asing. Itu loh cara belajarnya, ya. Jadi di mana Abraham tinggal menetap, disitulah anak yang dicintai. Dan yang diminta oleh Allah, anak yang dicintai, anak yang dikasihi, anak yang disayangi, anak sematawayang, bukan anak kedua. Ya, lihat kitab Anda, apakah itu sesuai dengan original teksnya? Apakah kitabnya Nabi Musa itu masih ada? Atau Anda hanya mendapatkan poin-poin dari terjemahan-terjemahan ke terjemahan? Ingat, yang diminta Allah, anak tunggalnya Abraham, bukan anak tunggalnya Sarah. Dan anak tunggalnya Abraham hanya Ismail. Pahami itu. Ya, tadi pertanyaan saya Anda nggak jawab loh. Kalau Anda bangga Ishak disunat, tapi kenapa keturunannya diceritakan dalam kitab Anda pesundal, pesina, sampai Yesus saya katakan di dalam kitab Anda dikatakan dari keturunan pesina. Oh, kacau. Teman itu fakta dalam kitab Anda. Silakan Adinda yang lain. Oke. Jadi ya, sebenarnya udah jelas ini ya. Islam itu hitan karena anit tabi millata Ibrahim. Karena sudah ada perjanjian bahwa Allah memberi ketetapan kepada Ibrahim dan anak cucunya, yaitu hitan. Sehingga kalau umat Islam itu hitan, kan keturunan dari Ismail, Nabi Muhammad itu. Sehingga sama dengan orang Israel, kenapa sunat? Kan keturunan Ishak. Kata siapa cuma Ishak saja yang perjanjian. Kalau cuma Ishak perjanjian dan keturunannya, maka di luar Israel penyembah berhala semua nantinya. Karena memang perjanjian untuk Ishak itu untuk Israel saja. Coba Nabi terakhir siapa di Israel? Yesus. Ketika Yesus ditolak, maka bangsa yang dulunya ditinggikan direndahkan. Karena Allah itu ingin supaya ajaran ini ke seluruh dunia. Kalau cuma dari Ishak, wong Ishak aja keturunan sampai Israel doang. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Itu Nabi yang terakhir itu. Setelah itu ditinggalkan mereka itu. Terus keselamatan seluruh dunia ya lewat Ismail. Nah sehingga apa? Ini sudah, kalau Islam itu cocok dengan dalil, dengan logika. Yang tidak ada logikanya itu orang pagan tidak sunat itu wajar. Siapapun kalau pagan pasti gak sunat. Kalau Israel kenapa sunat? Karena keturunan Ishak. Ishak keturunan Ibrahim. Islam kenapa sunat? Karena Bani Ismail. Ismail keturunan Abraham. Cocok kan? Terus jangan mengatakan ketidakpercayaan Nabi Ismail itu lahir. Loh, kalau tidak ada kepercayaan tidak kaitannya dengan Tuhan, kenapa diberi nama Ismail? Nabi Ibrahim itu berdoa, minta anak, lalu diberi beneran oleh Allah, maka diberi nama Ismail. Tuhan mendengarkan, mengabulkan doanya. Karena Ibrahim minta kepada Allah, diberi anak, maka anak-anaknya diberi nama Ismail. Tuhan mendengarkan, berarti kehendak Allah juga itu. Ya, jadi harus tahu sejarah. Gitu artinya ya. Tertawa, ditertawakan dia. Nah, iya. Oke, monggo. Yang lain silakan. Bagian gini ya. Ya, oke gini. Jadi itu tadi Rion bilang itu katanya keturunan dari Abraham melalui jalur Ishak. Nah, kalau itu bicara tentang genealogi, harusnya Yesus itu tidak bersunat. Karena dia itu tidak punya gen dari Ibrahim. Kalau kita mau bicara tentang medis ya gitu. Tapi seingat saya sih itu Yesus itu sunat ya, kalau di Lukas atau Matius yang awal-awal itu ya. Jadi kalau ini mau diartikan sesuai maunya orang Kristen, jelas ini berarti Yesus itu dia sunatnya tuh berdasarkan apa? Ya mungkin saja tuh dia tuh bukan mengikuti ajaran Yahudi, berarti dia itu Muslim. Dia itu cocok lah selama inilah. Kalau semua nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan itu adalah Muslim. Terima kasih. Baik, masih ada 6 detik. Mau diselesaikan? Oke, sepertinya habis waktunya ya. Baik, terima kasih. Luar biasa ya. Kita langsung saja, kami beri kesempatan untuk pihak Kristen untuk memberikan respon tanggapan. Tapi mohon maaf terlebih dahulu sebelumnya, terutama kepada Brother Gigacat. Karena tadi ketika menjawab pertanyaan dari pihak Muslim, Brother agak melebar ke korban tadi ya.
ke topik korban. Jadi saya harap untuk tadi karena sudah ditanggapi oleh Ustadz Zuma, jadi kami mohon Brother Gajah tidak lagi menanggapi lagi, tapi fokus kepada topik sunat. Baik, begitu ya. Ini peringatan pertama. Baik, kami berikan langsung kesempatan 5 menit kepada pihak Kristen untuk memberikan respon tanggapan. Silakan. Ya, itu bohong tadi ya pernyataan dari siapa tadi yang terakhir, si Mas itu. Kalau di sini jelas di kitab Matius. Ya, Kingpin. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya. Abraham memperhatikan Ishak dan sebagainya. Ya, jadi ini jelas dari keturunan Ishak di sini. Kalau kamu mau nggak percaya itu terserah kamu. Terus yang kedua tentang kelebihannya, ya memang Ishak itu sudah dijanjikan jauh sebelum Ismail itu dilahirkan. Bahkan dijelaskan bahkan keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri. Ini belum Ismail belum ada nih. Yang bukan kepunyaan mereka dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum dan sesudah itu mereka akan keluar dengan ini udah ditetapkan ini garis keturunan yang dimaksud. Tapi ini jauh sebelum Ismail ada. Oh, kita tahu bahwa yang diperbudak itu bukan keturunan Ismail. Ismail itu keturunannya siapapun kamu pasti nggak tahu. Jangan-jangan. Ada nggak kalian tahu hafal gitu nama-namanya itu? Mungkin ada 1-2, cuman nggak familiar toh. Ada nggak yang menjadi nabi? Enggak, 0% yang jadi nabi nggak ada. Ya memang suka nggak suka, memang dari keturunan Ishak inilah semua keturunan nabi-nabi ya, setelah Abraham tentunya ya. Yang lainnya nggak ada yang dari Ismail, itu aku minta maaf. Ya kira-kira seperti itu mungkin yang lain. Ya, aku tambahin sedikit ya. Jadi ya bisa lanjut Lona. Silakan, tapi sebelum dilanjut saya pause dulu sebentar. Mohon ada satu pertanyaan Ustadz Zuma tadi yang belum ditanggapin ya. Mohon dijawab. Aku tanggapin. Jadi begini. Silakan. Kalau Juma Jeli sebenarnya tadi Lerian udah jawab sih, makanya nggak aku timpalin lagi ya. Perhatiin ya. Kan dari Ishak lah keluar bangsa pilihan itu kan, yang namanya Israel itu atau Yakub. Nah, itu kan bangsa pilihan. Ya, dipertegas lagi sebenarnya ya, sebelum kelahiran, sebelum adanya Ismail, sebelum adanya Ishak, sebelum ada Abraham, kan sudah ada juga nubuat akan kelahiran itu dari seorang perawan gitu loh. Perawan itu masuk tadi yang silsilah yang ditunjukkan sama Lerion, ada di Matius sama di Lukas. Ya, di Lukas bisa kita lihat itulah silsilah ditarik dari garisnya Maria. Kalau kita bicara genealogi Bang Pami ya. Nah, nanti pembedanya itu apa? Ada ayah Eli di situ. Atau Joakim ya. Nah, di situ dia pembedanya. Artinya darahnya Maria ini kan bisa ditarik garis lurus. Itu nyampe ke Abraham kok. Nyampe ke Ishak kok. Nggak ada yang namanya Ismail di situ. Ya. Jadi, kalau ini pun pil pahit buat kalian, terimalah. Terimalah kawan. Nggak apa-apa kok. Memang begitu dia adanya. Jadi, kalau Ustadz Tata beda lagi dia. Ngeri dia. Ya, analisisnya agak-agak gimana gitu ya. Perhatiin, kan aku bilang tanda perjanjian Allah itu dengan Abraham kawan. Nggak ada dengan Ishak, nggak ada dengan Ismail. Perhatiin ya sumbernya. Kita bicara sumber. Yang buat perjanjian itu, perjanjian awal adalah Allah dengan Abraham. Pada saat perjanjian itu, Ismail sudah nongol, sudah brojol tuh kawan. Brojolnya Ismail, kan Abraham belum disunat itu kawan. Belum suci itu. Kalau kata versinya Ustaz Tata, kan begitu. Artinya yang keluar duluan itu nggak suci dong. Ya pantas aja lah. Dia bukan pilihan kok. Ya wajar dong. Setelah dia disunat, setelah dia suci, kata Ustaz Tata, baru brojol tuh. Yang perjanjian itu kawan. Brojol orang itu kawan. Isa itu kawan. Itu dia tandanya kan gitu. Makanya keselamatan itu juga dari garis keturunannya kan, nongolnya kan gitu, wajar lah. Kalau Ismail yang nggak masuk hitungan lah kawan. Pil pahit ini emang, cuman ya begitu pula kan. Nah kalian terimalah itu ya. Silakan lanjut teman-teman. Oke, jadi saya mau melanjutkan dulu ya. Tadi bagus ya, Ustadz Tata ternyata sadar. Nabi terakhir adalah Yesus Kristus. Karena itu, Injil itu harus disebarkan ke seluruh dunia. Karena setelah itu sudah tidak ada nabi-nabi lagi. Nabi-nabi dalam sense jabatan seperti Musa, terus misalnya Elia, Elisha, dan seterusnya, itu tidak ada lagi. Ya, jadi memang itu tertulis juga di Mazmur 147. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal.
Haleluya, itu isinya. Jadi kalau kalian ingin mengenal siapa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, namanya juga Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bukan Allah Esau, enggak, bukan Allah Esau. Bukan Allah Ismail, enggak, bukan Allah Ismail. Karena Betul, mantap. jalan satu. Jadi ketika kalian ingin mengenal siapa Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, kamu harus menerima tanah. Dan kamu harus menerima perjanjiannya, yaitu Yesus Kristus sebagai nabi terakhir. Baik, waktunya habis. Terima kasih, waktunya habis. Baik, Iwan Villa semua. Demikianlah sesi pertama untuk Islam bertanya. Dan sekarang kita masuk giliran Kristen bertanya. Wah, Jadi seperti yang tadi, seperti yang tadi kami sampaikan lagi, maksimal pertanyaan adalah 2 dan Kristen diberi kesempatan 3 menit pertama untuk bertanya. Kami persilahkan. Aku dulu ya, Lerion ya. Ku jedorkan dulu ini. Jadi gini, ini menarik ya. Sebelum pertanyaan ini, menarik loh tadi. Giga tadi mengingatkan kita, perhatiin ya. Yang buat netizen sadar kalian ya. Baca malam ini kitab kalian. Tidak ada disebutkan di situ Allah Ismail. Hati-hati kalian. Yang ada itu Allah Ibrahim, Allah Isa dan Yakub kawan. Hati-hati kalian. Gak ada nama Ismail di situ kawan. Ngeri. Pertanyaanku pertama, ya. Coba tunjukkan dulu. Tadi Ustaz katakan bagus tuh. Oh, ada perjanjian tanda suci. Coba tunjukkan di kitab kalian itu. Apa makna sunat itu dengan Ibrahim? Perjanjian apa itu? Seperti apa dengan Allahnya dia? Coba kasih tunjuk dulu. Ya, tunjukkan kitabmu. Silakan Lerion sama Giga. Giga. Silakan. Enggak, yang berat kalau mau tanya boleh, silakan. Gue lagi mau ngambil minum soalnya. Silakan. Oke, aku mau tanya simple aja. Apakah zaman sebelum Abraham itu sudah mengenal sunat? Nah, itu jawaban pertanyaanku itu aja. Jadi kan kaitannya kan karena kalau kalian menyebutkan sunat itu di syarat sholat agar suci, berarti harus kalian buktikan bahwa sejaman sebelum Ibrahim itu nabi-nabi juga sunat. Kalau memang nabi-nabi sunat, kenapa disebutnya milah Ibrahim bukan milah Nuh? Nah itu, ya silakan. Pertanyaan itu aja dari aku. 1 menit 37 detik, silahkan dimanfaatkan. Iya, boleh udah 2 gitu, jadi gimana? Silakan. Boleh mau mengelaborasi, silakan, yang penting 3 menit. Oh iya, bagus itu ya. Aku elaborasi Iya. sedikit ya. Jadi gini, ini menarik yang Lerion tadi ya. Perhatiin ya. Memang topik kita tadi, apakah Nuh disunat? Ini menarik ini, perhatiin ya. Kalau teman-teman seberang mengakuin semua nabi sejak dari Adam itu Islam, kan syarat Islam harus suci itu pada saat ibadah, kan begitu. Menariknya, Adam memang disunat juga enggak? Kan itu menariknya kan? Adam itu disunat enggak? Kalau disunat dia, aku nggak terbayang kawan, sebesar apa tampaknya kawan, tingginya aja 30 meter kawan, alamak, siapa yang ciptakan kapaknya kawan, aduh, mati aku, alamak, besar kali berarti pemotongnya kan gitu, kalau betul, tapi kalau nggak betul, ya udah tutup buku kita, artinya yang nabi-nabi Islam itu, dia nggak suci dong pada saat ibadah kan gitu kawan, silakan. Iya, intinya ingat ya, sunat itu milah Ibrahim. Itu loh. Kalau memang Nuh juga sunat, semua juga sunat, ya berarti bukan milah Ibrahim lagi namanya. Milah Adam. Nggak ada dari awal berarti perintah itu. Udah kan? dari awal, nggak perlu lagi diperintahkan sunat. Kita udah tahu. Ngapain diperintahin sunat? Saya udah tahu kok. Nah, itu kalian harus buktikan. Itu Bung, harus dibuktikan. Ini waktunya kalian unjuk gigi. Ya, silakan. Baik, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Terima kasih. Demikianlah 2 pertanyaan ya secara garis besarnya dari pihak Kristen. Tapi saya mohon maaf, tadi saya agak lupa sebelum memasuki ke sesi pertanyaan untuk pihak Kristen, saya mohon kepada Gurunda Zuma terutama, karena tadi Bro Giga Chat dalam tanggapan responnya menyebut bahwa beliau mengklaim Gurunda Zuma mengakui bahwa Yesus adalah nabi terakhir. Saya mohon nanti Gurunda Zuma untuk menjawab hal ini ya. Tata tadi tuh loh. Iya. Tapi Giga tadi menyebut nama Gurunda Zuma. Itu tercatat oleh saya. Iya. Jadi nanti saya mohon untuk Gurunda Zuma untuk mengklarifikasi. Baik, terima kasih sekaligus 6 menit untuk memberikan jawaban kepada pihak Kristen dimulai dari sekarang. Silahkan Gurunda. Iya. Jadi yang pertama, terima kasih Anda sudah mengakui bahwa Isa atau Yesus itu adalah nabi. Ya, dan mustahil nabi itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, itu yang harus Anda pahami. Terkait dengan Isa,
Yesus itu nabi terakhir memang bagi Bani Israel. Kecuali Anda ingin mengakui bahwa Paulus sang juga nabi, Yoga juga nabi. Bagi Bani Israel, nabi terakhirnya itu adalah Isa, Yesus. Nah, terkait dengan sunat, perintahnya itu kepada siapa dulu? Perintah sunat itu kepada siapa? Makanya belajar agama itu harus berdata, berdalil. Itulah hebatnya Kristen, beriman kepada sesuatu yang tidak tertulis. Yang tertulis ditinggalkan, yang tidak tertulis diada-adakan. Al-Quran menerangkan, Sara'alakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Allah telah mensyariatkan kepadamu dinul ajaran yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa. Apa itu? Tegakkanlah dinul ajaran, keimanan, ketakwaan, dan janganlah kamu terpecah belah di dalamnya. Ini yang diajarkan kepada kami, bahwa Nabi Nuh syariatnya ada ajarannya. Ajarannya apa? Tegakkan dinul. Dinul apa? Nyembah hanya kepada Allah. Ada nggak ajarannya Nuh untuk mengajak kepada mereka untuk bersunat? Nggak ada. Perintah sunat itu datangnya kepada siapa? Abraham. Berarti tentang sunat disyariatkannya itu kepada Abraham. Lalu apakah kemudian orang yang sebelum Abraham itu tidak suci? Kalau itu yang menjadi alasan Anda, berarti anak-anak Kristen hari ini orang-orang tidak suci semua karena lahir dari orang yang tidak bersunat. Kejam kali kalian, ya. Jadi hal ini harus Anda pahami, bahwa syariat sunat itu datangnya kepada Abraham. Orang-orang yang belum datang perintah sunat kepadanya, mereka tidak sunat, tidak dikategorikan najis karena tidak ada syariat untuk bersunat. Kalian mengaku pengikut Yesus tidak bersunat, kalianlah orang najis-najis itu. Tralala, cici aku. Lanjut, adinda yang lain. Oke, jadi saya cocok dengan Bang Giga ya. Kalau Aderion dengan Ginca bagi aku hiburan aja ya. Tapi kalau bertanya saya jawab gitu. Nah, terus yang saya katakan tadi, Nabi terlahir itu untuk keturunan Isa kan untuk Israel saja. Nah, terlahir bagi mereka itu Yesus. Ketika ditolak Yesus, ya udah ditinggalkan. Sehingga Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan melalui siapa? Tidak mungkin Israel udah ditinggalkan melalui keturunan Ismail. Jadi kalau Adirion mengatakan, coba dari Ismail kan tidak ada nabi-nabi. Iya, nunggu antri dulu, kan Nabi Israel belum selesai. Coba setelah Nabi Israel itu sudah selesai, maka 600 atau 500 tahun kemudian, udah setelah ditinggalkan bangsa yang dulunya rendah ditinggikan. Kapan? Setelah Nabi Muhammad dari Ismail itu. Ya, terus tadi Allah Ismail mana tahta, kata Ginca ya. Ya, kalau dalam Al-Qur'an dia dijelaskan itu. Am takuluna. Nah, di sini ini. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut il qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida. Ini Allah Ismail ini. Ketika adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak. Udah cetoran ini ya. Terus milah Ibrahim itu kenapa tidak usah nyebut-nyebut apa selain apakah Nuh itu, tidak usah milah Ibrahim di situ karena ketetapan ini kepada Kejadian 17:9 Ibrahim dan keturunannya. Sehingga karena Nabi Muhammad keturunan Ibrahim, maka milah Ibrahim. Kenapa kok milah Ibrahim kita menyebut Nuh? Karena memang dalam Kejadian 17 Allah mewajibkan kepada Ibrahim dan keturunannya. Ismail keturunannya juga, cocok kan? Nah, yang terakhir apa ya? Sudah ya. Jadi itu saja ya. Silakan Bang Ginting. Ya, oke. Gini ya, apa namanya? Tadi kan dibilang itu kan kata itu kalau itu adalah perjanjian kakal, itu dalam Greeknya itu aionios gitu kan. Nah, kalau kata yang digunakan sebagai keturunan itu kata spermatos sana. Kata spermatos ini itu bukan merujuk kepada apa namanya itu, bukan cuma merujuk kepada tuh anak gitu, tapi itu
kepada semua tuh yang berasal dari, jadi tuh bukan artinya tuh Ishak, terus Yakub, terus Yakub punya anak siapa, terus sampai habis gitu kan, misalkan sampai Isa gitu kan, nggak seperti itu. Jadi itu semua tuh yang mengikuti dari perjanjian ini. Perjanjian kan ada 5 ya, kepada Nuh, kepada Abraham, kepada Musa, kepada Daud, dan kepada Isa gitu, atau Yesus gitu. Perjanjian ini tuh tetap walaupun misalkan di Musa dan Daud tuh nggak disebutkan, itu tetap diikuti, jadi nggak perlu lagi tuh ditelusur lagi, dan itu tetap berlaku kekal ayunion. Nah kalau itu mau diputus gitu kan ya berarti itu sama juga tuh dengan mengingkari ketetapan dari Tuhan. Baik, oke. Terima kasih. Terima kasih untuk pihak Muslim atas jawaban yang diberikan kepada pihak Kristen. Kita sekarang memberikan waktu 5 menit ya kepada pihak Kristen untuk merespon jawaban dari pihak Muslim. Oke, waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Aku Silakan. dulu ya, Lerion ya. Ya, good ya, bagus ya. Jadi begini, tadi pertanyaan kita masih belum dijawab satu kayaknya ya. Jadi di mana tanda perjanjian itu terkait sunat di Quran? Aku lihat masih belum kalian tampilkan. Coba nanti ya kalian tampilkan itu ya. Pengen kita bahas itu. Apa arti itu gitu? Sunat itu apa sih artinya? Ya, tadi sore kami bahas nih. Ting, kalau cowok itu disunat supaya bersih loh, supaya suci, supaya nggak ada kotoran tuh di anunya. Aku jadi bertanya nih, kan begitu? Artinya sebelum Ibrahim, nabi-nabi kalian itu Adam, ya, Nuh, ya, itu berarti kotor dong dia pada saat ibadah. Kan begitu pertanyaannya kan? Berarti dia kotor dong. Kalau landasan clear kesucian itu ada putih-putih loh di anunya. Ngeri kawan kalau begini kawan. Apakah Allah berubah pikiran nih? Makanya dia bilang, setelah kuti rimang-rimangi ya, setelah kutimang-timang ini, ternyata nabi sebelumnya itu najis loh ini. Nggak bagus loh ini. Ternyata di dalam itunya itu ada putih-putihnya. Ya udah deh, aku buat aja peraturan sunat kan gitu. Apakah begitu kawan? Kan gitu. Jadi lucunya Adam itu sebenarnya disunat enggak sih, kan itu pertanyaannya. Kalau Jumat tadi bilang ya udah, itu milah sunat itu Ibrahim aja. Artinya Jumat dengan tegas bilang dia berbeda pandangan dengan teman dari sore. Artinya Jumat tegas bilang Nuh dan yang sebelumnya bayi Adam itu enggak disunat. Ya itu pil pahit kalian. Artinya ya selama hidupnya dia hidup dengan kenajisan, dibawanya itu pada saat dia ibadah kawan, kan gitu. Iya kan? Ini menarik loh ini. Berarti kotorannya itu masih ada itu pada saat ibadah. Silakan lanjut Rion. Iya, jadi oke lah, Nuh berarti nggak sunat ya. Oke, artinya makna sunat itu mengenai tentang kesucian itu hancur lebur. Karena memang sunat itu baru ada zaman Abraham gitu. Udah hancur lebur. Tapi kalau kami kan jelas gitu kan. Sunat itu tentang tanda perjanjian di mana dari keturunan Abraham itu keturunannya akan menjadi berkat segala bangsa. Nah, itu merujuk kepada Mesias. Makanya apa perjanjian yang kepada Daud itu kan anak keturunan dia. Daud itu akan menjadi raja segala kerajaannya itu kekal kan. Itulah anak Daud. Makanya di dalam Matius 1 ayat 1 Yesus itu disebut Mesias. Dia membuktikan kalau dia itu anak Abraham, anak Daud. Ini karena apa kaitannya? Sama Mesias. Dari keturunan itulah menjanjikan, karena kenapa mesti di penis, bukan di hidung. Karena dari penis inilah sumber terjadi keturunan. Itu maknanya bang abang-abangku. Nah, sekarang kalau kalian menunjukkan sunat itu makna kesucian, itu nggak bisa terjawab kalau di sebelum lu. Betul. Putus semua. Akhirnya kalian harus berhayal. Di zaman Adam pun sudah sunat. Itu ada loh. Usaha untuk seperti itu ada loh di kalangan ulama. Kalau dari zaman Adam pun sudah sunat. Ada yang kayak begitu. Tapi itu rupanya diambil dari mana? Dari dongeng Yahudi. Namanya tuh apa namanya? The Legend of Jew. Itu diambil sama ulama tersebut terkait. Sekarang ya gitu aja sih mungkin tanggapanku. Apa makna sunat itu jadinya, Pak? Itu dulu, jelaskan dulu kenapa mereka mesti di situ. Betul, mereka belum jawab itu. Iya. Masih ada waktu nggak, Lona?
Masih, Banyak. silakan 1 menit Masih. 16 detik. Oh ya, oke, good. Jadi gini ya, aku resume ya. Jadi aku ulangin ya. Tadi Juma teman-teman semua di netizen, ya ini berbeda dengan teman-temannya tadi sore. Perhatiin. Teman-temannya tadi sore bilang Nuh itu yang sebelum Ibrahim disunat. Perhatiin ya. Juma dengan tegas hari ini, malam ini jam 22.01 mengatakan ya, sunat itu ikut milah Ibrahim. Artinya Ibrahim dan seterusnya lah yang sunat. Yang sebelumnya tidak. Terimalah itu sebagai kebenaran. Artinya nabi-nabi sebelumnya najis kawan pada saat ibadah. Itu dia, makasih. Oke, saya pause dulu. Saya mohon waktunya di pause dulu. Oke, Akhi Al, saya mohon waktunya di pause dulu. Oke, saya mau memperingatkan kembali kepada saudara kekristenan, mohon tidak framing ya. Anda barusan sudah membenturkan pendapat para muslim. Jadi mohon untuk tidak framing juga. Sekali lagi, kita di sini salah satu rule-nya adalah tidak melakukan framing. Oke? Baik, silakan waktunya dilanjutkan 32 detik. Silakan. Ya, udah dari aku cukup. Lagi Cak, lanjut lagi Cak. Lagi gak? Udah belum? Nggak, belum nyampe deh. Dia tadi Belum nyampe dia. Oh ya, udah. Aku pikir cukup deh. Kasih tunjuk aja Ustadz Tata sama Zuma ya. Kita damai ya. Coba kasih tunjuk aja. Dasar sunat itu di Kalian pada saat Ibrahim itu apa sih sebenarnya? Coba bawa ayat Kalian. Nanti kita bahas itu deh. Aku tertarik. Ya walaupun tadi sudah tegas kau bilang ya Juma. Sunat itu ngikut milah Ibrahim ya. Artinya sebelum-sebelumnya nggak ada sunat itu. Itu sudah tegas. Terima kasih Juma 86 Adinda. Baik, waktunya habis 86 bro. Baik, sekarang kesempatan pihak muslim ya untuk memberikan respon tanggapan terutama pertanyaan kekristenan yang bertanya dasar sunat di dalam Al-Quran. Silahkan untuk 5 menitnya dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silahkan. Oke, Al-Quran sudah jelas mengurai yang tadi ya, data yang tentang sunat. Nah, syariat itu adalah aturan hukum-hukum yang disyariatkan kepada Nabi Ibrahim. Syariatnya tidak ada kepada Nabi kepada Nabi Nuh tentang sunat. Di mana datanya? Ada perintah Allah kepada Nabi Nuh untuk bersunat. Tunjuk data kepada kita gitu. Yang diterangkan oleh Allah tentang syariat hukum yang diterangkan kepada Nabi Nuh itu Anda boleh baca dalam surah Nuh ayat 1 sampai ayat 28. Silakan Anda buka di situ. Ada nggak perintah sunatnya? Nggak ada. Syariat sunat itu datangnya, hukum sunat itu wajibnya dimulai pada masa Nabi Ibrahim. Itu yang diterangkan kepada kami di Al-Quran. Entah kalau ada di kitab Anda. Lalu kemudian tentang sunat di dalam perjanjian Allah kepada nabi-nabi, syariatnya bukan karena najis, tapi karena perjanjian, perintah. Di Islamlah kemudian terurai segala aspek keilmuan itu muncul kemudian. Apa hikmah di balik perintah sunat itu? Bukan berarti orang yang tidak disunat, dalam hal ini nabi-nabi yang tidak disunat menurut pemahaman saudara, itu kemudian mereka itu najis. Tidak. Karena kenapa? Menurut pemahaman kami, nabi-nabi itu adalah nabi-nabi yang suci di hadapan Allah. Sementara perintah sunatnya datangnya dari Allah, bukan dibuat-buat oleh manusia. Ya, jadi kalau Anda mengatakan yang tidak bersunat itu najis, kaca dong, ada kaca kan di rumah. Berarti Anda mengatakan diri kalian itu adalah orang najis. Anda menggauli istri Anda dalam keadaan najis, anak Anda dilahirkan dalam keadaan najis. Berarti kalian adalah keturunan titik-titik. Jawab aja sendiri. Silakan sahabat yang lain. Oke, saya melanjutkan ya. Jadi gini, saya kalau debat itu kunci-kunci sudah ada di atas itu. Sehingga kalau ditanyakan itu enak ya. Jadi mana dasarnya? Gini loh ya, berangkatnya hitan itu ketetapan Allah untuk Ibrahim dan keturunannya. Sehingga dasar dalam Al-Quran, wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Robnya dengan beberapa kalimat. Apa kalimat itu? Perintah dan larangan. Berarti di sini ada perintah. Apa perintahnya? Di Kejadian itu 7:9 sampai 14 itu. Ketetapan kewajiban bagi Ibrahim dan keturunannya. Sehingga di sini bikalimatin perintah. Ini dasarnya. Masalah nanti itu makanya fitrah ada 5 itu sudah
rata-rata 5 ini kebersihan, motong kuku, hitan, ya, bulu ketiak itu udah harus bersih. Memang arahnya kebersihan. Loh, bagaimana tahta dengan nabi-nabi sebelumnya? Apakah mereka kotor? Ini bukan masalah kotor bersihnya, tapi ada nggak perintah? Ada nggak larangan gitu tuh? Kan enggak kan? Sehingga kita itu berpatokan kepada dalil. Islam milah Ibrahim, ada perintah kepada Abraham dan keturunannya. Nabi Muhammad keturunan Ismail kan cocok udah. Jadi jangan membawa nabi-nabi yang lain, terserah kan nabi-nabi yang lain ada nggak perintah kita nih? Nggak ada. Adanya di mana? Di Ibrahim. Ya udah, bi kalimatin ini dalilnya udah. Kami melakukan perintah. Perintahnya Nabi Muhammad keturunan Ismail. Ismail keturunannya Ibrahim. Ibrahim mempunyai kewajiban sunat dan keturunannya. Cocok udah. Yang hancur itu pagan yang nggak sunat itu loh. Semuanya, pokoknya nggak sunat itu pagan udah. Gitu ya. Silakan, Bang King Ping. Oke, ini ya. Ini kan awalnya itu dari ini ya, dari apa namanya? Ini ya. Ini saya buka teksnya itu ya. Sini tuh ada kata, bentar, tadi ya. Ini ya. Diakene mo pros auton es dia as. Nah, ikut asnya kai to sini spermaton auton met auton. Jadi yang kata yang dipakai sini tuh ini spermaton ini, bukan ini loh. Kata yang dipakai itu ini artinya ini ya, biji ya artinya, atau benih lah gitu. Sedangkan kalau mau untuk yang di apa, yang kalau diterjemahkan misalkan terjemahan dalam bahasa Inggris kan kata yang dipakai itu adalah descendants, mana ya sini? Di sini, oke, descendants ya. Itu di sana tuh artinya ini tuh, pegonoi gitu. Tapi kata yang dipakai itu adalah benih gitu. Jadi apakah itu manusia itu mau disamakan dengan tumbuhan kan enggak gitu. Jadi ini sebenarnya bukan merujuk kepada keturunan secara genealogi, tapi yang mengikuti dari ketetapan itu. Makanya kan ada 5 perjanjian itu dan yang terakhir bagi apa? Sebentar. Mohon maaf. Iya, udah silakan. Mohon maaf saudaraku. Mohon maaf sekali waktu kita habis ya. Jadi ini selesai ya. Untuk baru saja Islam merespon jawaban menanggapi respon dari pihak Kristen. Baik, kita akan segera memasuki sesi berikutnya, yaitu kesempatan untuk Islam bertanya untuk round kedua. Tapi sebelum kita masuki ke sana, saya mohon izin kembali untuk iklan-iklan. Baik, ikhwan fillah semua, saudara muslimku yang ada dimanapun di Menara Siar, diskusi kita malam ini 3 on 3 yang mempertemukan debater Muslim Gurunda Zuma, Ustadz Tahta dan Brother Kingpin berhadapan langsung dengan Brother Ginca, Brother Aderion dan Brother Gikacat, disiarkan secara langsung dari Zoom MMCI Makassar Mu'alaf Center Indonesia dan disiarkan secara langsung di beberapa menara siar yaitu Zulkifli M. Abbas Official, Amanah Sang Hamba, Hidayah Channel, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Josel Official, Tahta Channel, Bang Kismet, BMB, Ersajo Channel, dan Tristan Muslim Corner. Baik, kita langsung saja memasuki sesi kedua. Kesempatan ini adalah kesempatan untuk Muslim bertanya kembali selama 3 menit. Jadi sekali lagi, pertanyaan maksimal adalah 2. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silahkan. Oke, baik. Kembali ke pertanyaan saya yang awal tadi ya. Kebanggaan Anda gitu loh. Yang mengkhawatirkan dan membuat bulu kudus saya merinding sekarang adalah ketika Anda menjagokan Ishak, tetapi ternyata keturunannya adalah keturunan Sina. Ya ini yang ingin saya minta jawaban dari teman-teman. Salomo anak Daud yang kemudian dilahirkan di luar nikah. Tolong bantai ini. 2 Samuel 2 ya, nomor 1 sampai nomor 27, Anda boleh melihat bagaimana proses kejadiannya. Ibu Salomo yang adalah Bathsheba itu melakukan sesuatu yang sifatnya sundal, kemudian melahirkan anak, turun ke bawah. Datanglah Yesus yang kalian sembah.
Pertanyaan saya, apa keistimewaannya anak perjanjian yang Anda gembirkan itu? Kalau ternyata ditorehkan di dalam kitab Anda keturunannya yang duduk di atas tahta Daud adalah anak pesundal alias pesina. Jelaskan kepada kita supaya kita tahu apa istimewanya sih. Silakan. Hancur. Silakan yang lain. Saya ke anu aja Bang Yuda aja lah. Silakan Bang Yuda. Ya, kalau kita tahu ya itu sampai sekarang pun Yahudi itu masih mempraktekkan tuh hitan ya gitu kan. Terus ada sebagian Kristen yang juga masih mempertahankan itu. Nah, jadi simpel aja. Kenapa dari kekristenan itu ada yang menjadikan itu tidak wajib? Terima kasih. Baik, masih bisa dielaborasi 1 menit 13 detik, silahkan. Ya, Bang Juma aja memperkuat Bang Juma. Jadi gini loh, Anda mengatakan Yesus itu manusia yang paling suci. Faktanya dia berasal dari pesina. Data dari dalam kitab Anda. Saatnya Anda membuka otak kalian, otak Anda semua. Saya jadi merinding loh. Membaca kitab kalian ini merinding saya. Bulu kudus saya itu berdiri gitu loh. Ya, selain Daud itu bersina diceritakan, Salomo anak Daud ini juga ternyata nikah dengan Maria, ibu kandung Yesus itu diceritakan di kitab Anda, si Yusuf ini diceritakan di dalam Matius 1 nomor 18-20, ternyata dia hamil pada saat dia bertunangan dengan Maria. Kok yang kayak gini-gini Anda banggakan gitu loh. Oh, dia adalah anak perjanjian. Terus apa manfaatnya anak perjanjian itu? Oh, ternyata manfaatnya ini keturunannya. Legalisasi persinahan dan persundalan, kemudian melahirkan satu konsep anak sina menjadi Tuhan. Maaf, itu yang ada dalam kitab Anda. Saya merinding loh baca ini kitab. Silakan Anda jawab itu. Luruskan kalau salah atau lakukan revisi terhadap kitab kalian. Silakan. Baik, tepat sekali waktunya habis. Luar biasa pemanfaatan waktunya. Terima kasih untuk pihak Muslim. Sekarang langsung saja 6 menit kami berikan kepada pihak Kristen untuk memberikan jawaban. Silakan. Ya. Siapa duluan? Aku duluan ya. Silakan bro. Aku duluan aja dulu ya sebentar ya biar cepat ya Kak. Silakan. Nah ini kan ketika Anda menjagokan Ishak kan intinya kan Ishak itu kan juga ada yang rese yang negatif kan gitu kan ya. Loh gini Bang, ini kan bukan tentang keistimewaan, tetapi memang keturunan Ishaklah yang dijanjikan sebelum adanya Ismail. Memangnya keturunan Ismail bagaimana Bang bilang? Kalau memang baginda Muhammad itu dari keturunan Ismail, oke, kita anggap. Terus memang keturunan Ismail gimana? Lurus semua. Bahkan menurut Ustadz Firanda, ini saya ngambil, ini bukan pernyataan saya, tolong ya diperhatiin. Bahkan menurut Ustadz Firanda pun bapak dan ibu dari baginda Muhammad masuk ke dalam neraka. Itu turunan langsung ke atas tuh. Turun langsung di atas. Ini saya bisa nunjukkan video, ini bukan perkataan saya. Ini bukan pernyataan saya, ingat. Nah itu gimana Bang? Apa mau saya mengambil seperti itu? Hal seperti itu? Kan enggak. Tentu enggak dong. Kalau abang mau nanti minta videonya, biar supaya saya nggak dikira fitnah, saya bisa kasih videonya. Ya itu aja mungkin dari saya. Teman-teman. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Dari tadi saya dengar itu kemegahan akan bersunat. Pak, saya kasih tahu ya. Saya yakin Ustadz Suma, Ustadz Tata, dan King Pin di sini sunat pada saat pakai celana merah di depan mantri sunat. Paulus itu disunat 8 hari di Bait Allah dan dia bilang apa? Ini bukan hal yang bermegah-megah, bukan sesuatu hal yang dimegahkan. Ini yang dulu aku anggap sebagai keuntungan, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Kenapa? Hakikatnya itu sudah datang. Janji Abraham itu sudah datang. Itu bukan untuk metere, itu bukan untuk hal yang kita megah-megahkan. Nah, saya lanjut lagi nih Pak. Saya sunat. Terus kenapa? Anda mau apa sama saya? Apakah Anda mau bermegah-megah dengan saya karena tidak sunat? Saya sunat. Anda mau cek setiap titik orang Kristen. Karena itu saya bilang, setiap orang Kristen itu sudah bersunat sejak lahir. Seperti Rasulullah. Itu joke. Tapi Anda mau cek satu-satu. Itu buat hal untuk Anda berbangga-bangga. Karena itu saya bilang, Islam pemahamannya terlalu di dasar. Kalian itu masih di syariat melakukan tapi nggak tahu kenapa. Nah itu, silakan lanjutkan Pak Ginca. Ya bagus ya yang dari Giga tadi ya. Jadi mereka ini ya teman-teman netizen kalian perhatiin ya. Kalian itu melakukan sesuatu itu
berdasarkan apa yang dilihat orang di permukaan. Itu sebenarnya qiyam. Ya, kalau Allah kami berbeda, kawan. Allah kami itu menelisik hatimu, karena hatimu itu nggak pernah bohong. Tapi barang-barang di permukaanmu itu bisa bohong, kawan. Ya, karena kadang ada orang siang-siang dia nutup kepala segala macam, malamnya buka juga, kan begitu, jualan juga. Tertarik tadi yang sama Juma ya. Loh, ini kan nabi-nabi banyak juga yang menyeleweng segala macam. Iya Juma, itu fakta, nggak apa-apa. Tapi perhatiin ya, pada saat Maria mengandung dari Roh Kudus, dia dikuduskan, dia suci. Nanti baca Matius 12 ayat 46 sampai 50 Juma. Ya, aku baca ayat terakhir ya. Sebab siapapun, ini kata Yesus ya, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi kalimat ini dia katakan pada saat muridnya tanya, ya siapakah ibuku, ya siapa saudara-saudaraku. Nah itu, ya jadi kekudusannya ada di situ Juma. Ya, itu mungkin dari kami. Masih ada waktu apa Lona? Masih. Oke, masih 2 menit 3 detik, silakan Bro. Ini kami Mbak posisi Lona itu menjawab ya. Iya, menjawab. Oh iya oke. Silakan. Itu Mbak Lona dan semuanya. Itu saya lampirin link video di mana Ustadz Firanda menyatakan dengan dalil-dalilnya yang lengkap bahwa orang tua Baginda Muhammad itu masuk neraka. Itu jadi Oke, itu baik. bukan kesimpulan saya. Itu kalau mau. Jadi bagaimana dengan itu? Bagaimana saya buat perhitungan seperti itu juga, Bang Juma? Kan hancur. Itu keturunan di atas langsung loh. Itu. Silakan. Baik, masih ada waktu 1 menit 22 detik, silakan dielaborasi. Jadi Ayo. begini, kalau Ustadz Suma itu masih mau bawa-bawa Paulus, mau ini, saya rasa tidak level lah. Karena Paulus itu dididik untuk menjadi pemimpin Farisi. Langsung dibawa didikan Gamaliel. Sunatnya di bait Allah 8 hari. Itu pun dia tidak bermegah diri karena itu. Jadi teman-teman muslim, tolong untuk sadar-sadar diri. Lagi pula gini, tadi katanya keturunan dari Abraham. Saya mau tanya, emang Ustadz Tata punya keturunan dari Abraham dari mana? Ada gitu silsilahnya langsung ke Abraham. Mana? Dari suku apa Anda? Ya kan, kalau dari Israel itu dari suku apa? Anda suku apa? Terus mungkin itu saja sih. Jadi tidak usah lah. Itu pun kan Anda dapatkan dari Alkitab kami. Yang di Al-Quran kan nggak ada ditulis seperti itu. Milah Ibrahim itu sunat itu kan tafsiran sebenarnya. Tidak ada tulisan letterlek seperti itu. Begitu. Silakan Bro Rion, maaf kalau ambil waktunya kebanyakan. Dan Bro. Udah itu aja. Kurasa 16 kalau detik, silakan. ya kurasa kalau misalnya tolak ukurnya seperti Bang Zuma itu, ya saya juga bisa menggunakan ini juga. Ya di atasnya pun Baginda Muhammad juga dipastikan neraka, dan itu bukan saya ngomong gitu loh. Tapi kan tadi kan jawaban saya, karena memang Ishak ini yang dijanjikan dulu. Oke, waktunya Ismail. habis. Terima kasih Bro, waktunya habis. Mohon maaf. Baik, saya memohon kepada semua pihak ya, untuk kita tidak melebar topiknya, kita tetap pada fokus pada topik sunat. Tetapi karena tadi ada paralelisme seperti itu, kami mohon kepada terutama kepada pihak Islam untuk menjawab tadi sedikit syubhat dari Bro Aderion ya, yang membawa Ustadz Firanda. Kami mohon diluruskan ya para gurunda kami di Muslim. Dan tapi cukup sampai di situ, kita tidak melebar ke sana lagi. Baik, kita fokus ke topik sunat. Oke, terima kasih. 5 menit kepada pihak Islam untuk memberikan respon. Silahkan. Iya, jadi sudah harus pahami yang diterangkan itu adalah tentang kedua orang tua baginda Rasulullah Muhammad SAW itu ada hukum tidak datang ke mereka? Ada syariat enggak kepada mereka? Atau mereka hidup di zaman fatrah, zaman di mana tidak ada nabi datang kepada mereka, tidak ada rasul datang kepada mereka, tidak ada kitab suci yang datang kepada mereka. Lalu mereka mau dihakimi dengan apa? Kau masuk neraka, kenapa? Ya kau nggak menyembah aku, mana perintahmu yang datang kepada aku ya Allah? Nggak ada, ya ngapain aku dimasukkan ke dalam neraka? Hadits itu untuk menghibur sahabat-sahabat yang bertanya kepada dirinya, gitu loh. Musim itu adalah kaum patra.
kaum yang tidak ada datang pada mereka nabi ataupun rasul ataupun kitab suci. Berbeda dengan Yesus. Katanya umat pilihan, Anda bangga Ishak. Dia anak tunggal, anak pilihan. Keturunannya, bahkan saking hebatnya, keturunannya kelak akan menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi dengan cara mati di atas tiang salib. Akan tetapi, lagi-lagi saya merinding nih. Gimana nih kawan-kawan? Akan tetapi, ternyata dia berasal dari keturunan, waduh, gak enak saya bilang. Ini yang harus kalian bantah. Kalau mengenai sunat, itu syariat. Kenapa kemudian syariatnya datang kepada Abraham, lalu kemudian datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW? Anda harus perhatikan, kalau kepada Abraham dikhususkan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan bahkan kalau Anda lihat di dalam kitab Kejadian 34:22, itu orang asing yang hidup di tengah-tengah Yerusalem, wajib hukumnya sunat. Orang asing loh. Nah, sedangkan syariatnya kepada baginda Rasul Muhammad bukan kepada keturunan Ismail saja, tapi kepada seluruh umat manusia. Dan kami manusia, berarti perintah sunatnya itu wajib hukumnya kepada kami juga, orang Indonesia ini. Gitu loh, bros. Jadi nanti yang Anda harus pahami, harus luruskan, kenapa Tuhan kalian itu berasal dari keturunan kayak begitu. Merinding lagi saya. Silakan Dina Tahta dan Bang Fei. Oke, jadi gini ya. Tadi saya akan menjelaskan tentang Bang Giga. Apakah kamu keturunan Ibrahim tahta kau sunat? Gini, ketika Nabi Ibrahim itu punya ketetapan sunat untuk keturunannya, maksudnya keturunan di situ kan nanti nabi-nabi. Ketika nabi itu disunat, maka memerintahkan kepada umatnya. Apakah sunat itu orang Israel itu sunat semua? Iya. Apakah keturunannya Abraham semua? Tidak. Nah, sama dengan saya. Nabi Muhammad keturunan Ibrahim. Punya kewajiban milah Ibrahim, yaitu sunat. Nah, otomatis dia memerintahkan umatnya. Gitu yang benar itu. Tuh masalah Firanda itu gampang. Banyak dalilnya. Tapi saya pakai dalil saya satu aja. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah tidak akan mengadab, tidak akan menghukum apapun hatta nab'atsa rasula, sehingga dia mengutus nabi dulu. Baru nabi ini diutus, ada perintah, ada larangan. Siapa yang tidak percaya kafir. Terus orang tuanya nabi itu lahir ketika Nabi Muhammad diutus apa enggak? Enggak, tetap. Berarti fatrah. Kalau fatrah gimana? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Bebas. Makanya bayi pun yang lahir suci. Itu keadilan Allah. Mana mungkin Allah mengadab orang. Kamu kok udah menyembah saya? Loh, kan saya Tarsan ya Allah. Saya tidak tahu kalau kamu Tuhan. Wah, kan tidak mungkin kan? Sehingga itu fatrah kayak gitu itu. Allah hanya akan menghukum kepada orang yang ketika Allah mengutus utusan, memberi perintah larangan, tidak dijalankan. Ini yang dihukum. Nah, sehingga gampang kalau jawaban kayak gitu, banyak dalilnya. Oke, silakan. Bang Yuda. Ya. Gini ya, taruhlah itu misalkan waktu di zaman Abraham itu bukan potong kulup, tapi misalkan suruh bikin rambut mohak gitu. Intinya itu kan bukan itunya, tapi kan ketaatan gitu. Bukti kalau kita itu adalah hamba gitu kan. Nah, ini yang dilakukan oleh umat-umat yang mengingkari ini, ketaatan ini, itu bisa jadi tuh ya seperti yang Cak Tata bilang gitu, bahwa mereka itu sebenarnya itu di depannya itu pura-pura itu mengaku beriman, tetapi di belakangnya itu padahal tahu sendirilah gitu. Tapi tetap ya itu. Pertanyaan saya tadi itu cuman kenapa tuh ada yang sunat dan ada yang tidak sunat dari golongan kekristenan. Terima kasih. Baik, masih ada 20 detik, silakan. Larion, nanti aku dulu ya Larion ya. Cukup. Sama Bro Giga silakan ya. dari pihak Muslim. Sebentar, ini masih waktu pihak Muslim. Silakan dimanfaatkan. Ya, tolong fokus kepada pertanyaan saya nanti. Iya. Oke, waktunya habis. Baik, sekarang terima kasih. Nah, ini adalah kesempatan terakhir bagi pihak Kristen untuk menanggapi respon dari pihak Islam. Oh, bukan bertanya ya? Bukan bertanya? Belum, Bro. Belum ya. Silakan Larion. Karena Oke, sekarang adalah kesempatan 5 menit untuk menanggapi jawab respon dari pihak Muslim. Tapi di sini ada 2 pertanyaan dari pihak Muslim yang belum dijawab oleh pihak Kristen. Yang pertama, pertanyaan Gurunda Zuma, apa keistimewaan keturunan Ishak yang lahir dari keturunan yang sudah bersunat? Itu belum terjawab dari tadi.
Dan yang kedua, pertanyaan dari Brother Kingpin, kenapa ada yang bersunat dan tidak bersunat di dalam kekristenan? Baik, ini 5 menit fokus menjawab 2 pertanyaan itu. Terima kasih. Silakan. Oke, silakan Ginca. Ya, oke gini. Jadi pertanyaan pertama Jumat tadi sudah kita jawab sebenarnya di awal ya, Lona. Jadi kan dari Isa itu muncul bangsa pilihan kan, Israel itu. Itu salah satunya gitu loh. Kalau Juma masih berkelit nggak jawab, ya itu loh jawaban kami Juma. Ya, untuk masalah sunat nggak disunat, nanti Bro Giga coba bawa yang perjanjian baru ya, yang bersunat nggak bersunat bukan penting itu. Aku lupa ayatnya. Nanti bawa itu aja coba jelasin itu. Silakan. Silakan Bro Ade. Oke, gue mau menegaskan kembali buat Mbak Lona ya, biar saya jangan diulang-ulang terus. Tentang keistimewaan itu sudah dijawab, cuman dia nggak suka. Jawaban kita tuh nggak suka. Bahwa keturunan Ishak itu juga jadi nabi-nabi. Ishak melahirkan apa? Yakub nabi. Yakub melahirkan siapa? 12 suku Israel ini. Di situ termasuk Musa, termasuk Harun dan lain-lain. Semua nabi-nabi itu keturunan dari Israel. Dan kalau kamu mau minta jawaban seperti apa lagi, itu udah dijawab, Mbak. Baik. Oke, waktu di pause dulu. Ya? Sebentar. Waktu di pause dulu mohon. Oke, terima kasih. Jadi gini, Bro, tadi kan apa namanya narasinya adalah apa keistimewaannya ya dari keturunan Ishak. Padahal di dalam Bible Anda dinyatakan bahwa di sana banyak sekali yang melakukan, mohon maaf, persundalan. Jadi itu lebih kepada Lona, situ. Begini, silakan. Ya, begini Lona, kalau kalian bilang persundalan, loh keturunan Ismail juga banyak yang membunuh kok. Iya. Baik, itu silakan bunuh kok direspon. Jadi parameternya dia itu nggak bisa kita paksakan dong ke kita. Gitu Jangan loh, seperti itu. Memangnya kamu bisa memastikan kalau keturunan Ismail itu nggak ada yang bersundal? Iya. Bisa nggak? Membunuh itu nabinya tuh. Bahkan tadi saya menjelaskan keturunan langsung dari atas itu pun masuk neraka. Even masalah tentang fatwa itu kan sudah dijelaskan juga. Itu bisa dijelaskan juga. Bukan itu permasalahan kita. Lanjut, Kak Giga. Ya, dan menjadi penyembah berhala selama ribuan tahun dan tidak ada nabi itu menyedihkan sekali ya. Dan kenapa ada yang bersunat dan tidak bersunat ya? Karena memang sunat tidak menyelamatkan. Ya, dan memang untuk menyunat hati ini sudah ada di dalam perjanjian lama. Saya tidak bermegah-megah loh, dan teman-teman yang bersunat pun juga tidak bermegah karena bersunat. Itu kampungan saya bilang. Lalu saya bilang begini, ketika seseorang itu menyunat, ya, yang menyunat itu siapa? Orang tuanya kan. Orang tuanya itu menyunat dalam artian dia mempercayai janji bahwa dari keturunan Abraham itu akan lahir berkat bagi seluruh bangsa. Itu makna dari sunat. Kalau kalian bersunat dan kalian tidak mengimani janji itu, kalian mengimani gimana? Kalian tidak mengikuti mila Ibrahim, gitu. Dan lalu kalau bicara sunat, orang Mesir pun juga sunat. Jadi sunat ini juga ada bangsa-bangsa yang sunat, tetapi maksudnya itu berbeda. Nah, kalau kalian sunat itu cuma untuk ikut-ikutan, cuma karena fitrah, nah itu berarti udah versi Islam. Itu bukan versi Abraham. Karena versi Abraham itu adalah dari keturunan Ishak inilah akan lahir berkat bagi seluruh bangsa. Dan tadi ada 2 janji, yaitu ada 2 janji yang lain, yaitu tadi saya nggak salah itu akan diberikan tanah dan seterusnya. Nah terus kalian juga ini kalau kita balikan ke kalian ya, keturunan dari Ismail itu menyembah berhala, itu gimana tuh? Nah itu tuh, dan tidak ada nabi loh, tidak ada nabi. Nanti kita bertanya tuh. Nanti aku juga tambahin ya. Kenapa ada yang bersunat dan tidak bersunat? Loh, kami itu bukan turunan Abraham. Yang di Abraham itu kan turunan dari Sem. Sem turun ke bawah Abraham turun ke bawah Ishak, Yakub. Loh, kami itu kan itulah di situ mengeluarkan Israel. Loh, gua orang Batak. Memang itu sunat itu dari keturunan Abraham ini. Keturunan Abraham ini lalu turun ke bawah sampai ke Israel terakhir, dan disitulah perjanjian anak yang akan membawa berkat itulah disebut Mesias. Sudah digenapi, Yesus itu sendiri Mesias. Dia udah datang Mesias itu, untuk apa lagi persunatan? Sunat itu kan maknanya itu kalau kamu kan nggak ngerti. Kamu emang maknanya apa sih dari tadi sunat itu? Iya, belum dijawab dari tadi loh sebenarnya mereka. Kalau cuman hanya selain perintah titik. Iya. Tapi kenapa perintah itu baru ada zaman Abraham? Kenapa bukan zaman Nuh? Kalau memang sunat itu mengartikan kesucian, iya. Kalau sunat itu artinya kesucian, itu tadi Nuh itu kan sholatnya nggak suci dong. Titiknya nggak disunat.
betul. Buktikan itu. Memang kalau dari Adam pun sudah sunat. Nanti siap-siap kejedot. Nanti saya jedotin lagi. Kalau memang kalian ngotot, Adam tuh sudah sunat, saya jedotin. Iya. Kira-kira Kalau gitu. Lona fair harusnya tanyakan itu loh Lona ke narasumber Islam ya. Mereka belum jawab itu loh sebenarnya. Apa makna sunat itu sendiri sebenarnya? Ya tapi nggak apa-apa lah kalau itu mereka nggak mau jawab nggak apa-apa. Ya. Iya, kalau Ya, cuma hanya jadi- perintah-perintah, aduh, saya muak. Tuh, di dalam Perintah itu ulangan yang saya 10. tanya maknanya. Sunat hati itu sudah ada di dalam ulangan 10 dan ini pun juga yang dikasih tahu itu yang paling penting gitu loh. Jadi lahiriah itu buat sombong-sombongan Oke. ngapain? Baik, Ya, terima kasih Brother Giga dan Brother Adirion, Brother aduh sampai lupa. Brother Ginca ya, oke, atas tanggapan responnya. Tapi oke, tadi jika dirasa memang ada satu pertanyaan juga dari pihak Kristen, biar adil karena tadi Ustadz Zuma juga merasa ada pertanyaan yang belum terjawab dari pihak Kristen juga sama, maka kami beri kesempatan untuk sekarang sesi Kristen bertanya untuk kembali mempertanyakan ini kepada pihak Muslim. Oke, Oke? Aku dulu Oke, teman-teman 3 ya. menit sebentar. Oke, 3 menit ini silakan Ya. dimanfaatkan untuk bertanya. Terima kasih. Matikan silakan. waktu Lona. Aku mau share screen. Matikan waktu. Oke, timer di pause dulu. Silakan. Siap. Ya, perhatiin ya teman-teman ya. Teman-teman netizen mungkin kalian nggak bisa lihat yang kutampilkan ini, tapi perhatiin. Apakah gurundamu itu bohong atau berdusta? Perhatiin. Stop. Mohon dalam framing. Saya mohon stop dulu. Aku bertanya. Stop dulu. Aku bertanya Oke, itu. oke. I know, tapi pertanyaan Anda lebih cenderung ke framing dan lebih cenderung ke personal Oh attack. iya. Ya, Bro. Mohon dicari oke. Mohon dicari diksi lain. Terima kasih. Oke, good. Bagus Ya, ini good. pertanyaannya, Bro. Nanti kita lihat ya, apakah teman-teman narasumber tadi berkata jujur atau tidak ya. Perhatiin. Ini sumbernya dari islam.nu.org.id. Perhatiin. Ada 15 nabi yang terakhir dalam kondisi sudah kita ngeri kawan. Nanti pertanyaanku ada di sini. Perhatiin ya. Yang uniknya adalah perhatiin kalian. Ngeri kawan. Kali-kali ini ngeri kawan. Ya, Zuma tadi bilang yang sunat itu sejak milah Ibrahim kawan. Oh ya udah. Kita tutup bungkus tapi perhatiin. Ini ya, perhatiin ya. Nabi SAW dikitan pada hari ke-7 dari kelahirannya. Perhatiin. Islam itu dia sebagai nabi baru usia 40 kawan. Jadi Nabi Muhammad ini ngikut apa ini? Pada saat usianya dikitan ini kawan. Ya, di kalian ada katanya fitrah. Usia 0 sampai 40-nya kawan. Jadi Nabi baginda Nabi ngikut milah siapa ini pada saat dikitan hari ke-7 loh. Bukan hari ke-8 kawan. Jadi coba nanti jawab itu ya. Dia ngikut milah siapa sebenarnya itu? Ya, padahal Islam itu dia baru diangkat nabi usia 40 kawan. Itu satu. Yang kedua, perhatiin ya. Ini perhatiin kau baca Juma. Ya, perhatiin. Ya. Ini yang kedua apa? Artinya ada 15 orang nabi dari karangan para nabi yang dilahirkan dalam keadaan terkitan. Yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan segala macam. Jadi pertanyaanku Juma Adidaku, ya yang kadang suka blunder ya. Apa dasarnya mereka sudah terkitan sejak lahir Juma? Apa dasarnya? Itu tanda apa itu? Kan begitu, kok berbeda ini dengan pandanganmu Juma? Coba kau jawab ya Juma. Terima kasih teman-teman, silakan. Itu juga kalau memang Nabi Adam itu terlahir udah sunat, ya tentu anaknya udah sunat dong. Nggak perlu disunat lagi. Kalau Adam itu masterpiece-nya itu sudah sunat, dalam keadaan ini tercipta sudah sunat, ya anak-anaknya semua juga udah sunat, nggak perlu lagi ada perintah sunat. Ini memang ini bukan dari sumber yang primer, itu juga bukan hadis loh bro. Ginca, ini bukan hadis, ini pendapat ulama ini. Iya, Memang begini ini ya. juga disadur Kalau dari tulisan misalnya- Yahudi. Ya, kalau misalnya ini benar mereka udah sunat, berarti mereka bukan Islam. Karena Islam itu ngikut milah sunat itu sejak Ibrahim. Artinya nabi-nabi ini terbantahkan dia Islam kawan. Dia nggak ngikut berarti. Silakan. Iya, lanjut Giga. Ya, silakan. Ya, Giga. dengan adanya dan detik nanti aku tanggepin di nanti aja. Silakan bro. Gak apa-apa, ini nggak ada pertanyaan lagi sih aku. Iya, aku sih Kita cuma konsen satu ke sini aja atau gimana? fokusnya. Konsen satu ini aja. Yaudah, boleh. Ini bagus nih pertanyaannya. Konsennya Bagus itu- Ginca. Justru bertanya tadi karena menurut kalian kan sunat itu menandakan Oke, kesucian.
Baik, terima kasih. Waktunya sudah selesai. Sekarang kesempatan 6 menit bagi pihak Muslim untuk memberikan jawaban. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang Anda pertanyakan itu bukan syariat Islamnya. Syariat Islamnya itu datang ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW itu menerima perintah untuk kemudian mengikuti milah Ibrahim. Dan diantaranya adalah bersunat. Apa masalahnya rupanya? Kalau misalnya nabi-nabi itu lahir dalam keadaan sunat, terus mereka menjadi seorang muslim, memang mereka muslim karena mereka adalah orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan. Nah, baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika Anda bawa data tadi, beliau disunat pada hari ke-7. Kan syariatnya bukan disunat beberapa hari. Syariatnya itu adalah sunat, bukan ikut berapa harinya. Kalau ikut kepada harinya, Abraham dijelaskan usia 80 tahun, sekitar 80 tahun baru kemudian bersunat. Jadi kayak mana umat muslim harus mengikuti hari sunat? Tidak, syariatnya adalah sunat, bukan dilihat dari harinya. Ya, bukan dilihat dari harinya sunat itu. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan mereka nabi itu lahir dalam keadaan sunat, kemudian harus anaknya juga dalam keadaan sunat, nggak bisa kayak begitu dong. Jadi kalau ada orang lahir yang sudah sumbing, berarti anaknya juga sumbing semua, nggak bisa begitu. Itu adalah hal yang dijadikan kemuliaan bagi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Apa hikmahnya mereka lahir dalam keadaan sunat? Agar tidak ada yang bukan muhrim melihat kemaluannya selain muhrimnya. Itu hikmahnya. Sementara Tuhan Anda disunat. Siapa yang sunat? Nggak mungkin ibunya, nggak mungkin bapaknya. Orang lain yang bukan muhrimnya. Kan gitu. Pokoknya itu harus dipahami dulu lebih jauh. Ya, saya kira begitu. Silakan Adinda. Ya. Jadi Bang Juma tadi ngomong itu, kenapa nabi-nabi sebelumnya tidak dibahas? Loh, ada nggak perintah? Misalnya mereka itu disunat, ada nggak perintah untuk umatnya? Kalau nggak ada, ya sudah, tidak usah dibahas. Karena kita, jadi Bang Juma bukan mengatakan, maksudnya Bang Juma itu tidak mau bahas lain. Yang penting kita sunat itu karena keturunan dari Ibrahim. Berarti apa yang kamu tanyakan? Coba kamu nanya ke Yahudi, sama jawabannya dengan Islam. Misal kamu nanya ke Islam, kenapa kamu sunat? Dia perintah dari Rasulullah, karena Rasulullah ikut milah Ibrahim, yang mana ketetapan dari Allah untuk dia dan keturunannya. Coba kamu nanya ke Yahudi, pasti sama jawabannya. Ya, pasti Yahudi gini, kamu itu penyembah manusia itu kenapa tidak sunat? Ya, pasti gitu. Ya, kalau kami udah jelas dalilnya, karena kami keturunan dari nabi-nabi Israel. Nabi Israel itu keturunan Ibrahim. Lalu nanya ke Islam, sama. Kami ini umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad milah Ibrahim, karena ketetapan ini dari Allah. Sama jawabannya. Ya. Jadi terus masalah nabi itu dia disunat mulai dari lahir kayak seperti nabi-nabi yang lain. Yang penting dia memerintahkan itu kapan? Ya ini milah Ibrahim ini baru untuk umatnya, sama seperti sholat, puasa. Nabi sebelum ada perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, beliau sholat apa puasa. Tapi untuk kami belum. Baru ketika turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi masalah dia sunat duluan, lalu ada perintah untuk umatnya, ada masalah. Yang penting sesuai dengan dalil syariat. Gitu yang benar itu ya. Oke, lanjut. Nah, Bang Yuda. Ya, ini kan seperti waktu Adam itu kan diperintahkan jangan ke pohon itu gitu. Tapi yang terjadi adalah dilanggar. Nah, kemudian itu ada lagi kan perintah kan sunat hitan gitu kan. Yang terjadi adalah ada seorang tokoh di abad-abad pertama itu yang bilang itu tidak menjadi wajib, padahal itu sudah dilakukan secara turun-menurun gitu, dan itu nggak perlu lagi dipertanyakan. Nah tadi saya tuh nggak tanya itu apakah Rion Ginca itu orang keturunan Israel, bukan. Yang saya tanya kenapa ada yang sunat. Tadi kalau nggak salah tuh Giga tuh bilang sunat gitu. Ya saya nggak tahu, mungkin karena alasan medis atau mungkin karena alasan religius gitu. Saya nggak tahu itu. Tapi cobalah gitu. Kita kan mau berkembang nih. Kemana sih sebenarnya itu? Apakah ini bentuk suatu pengingkaran terhadap ketetapan itu? Nah, kembali ke kata yang benih tadi itu bukan merujuk secara genealogis, tetapi apa yang dihasilkan dari ajaran-ajaran para utusan-utusan ini gitu loh maksudnya.
Ya sekali lagi gitu ya. Jadi aduh saya bagaimana ya bilang ya bisa kalau bisa itulah dipertegas gitu. Kenapa tuh ada yang enggak. Terima kasih. Oke, silahkan untuk pihak Muslim melanjutkan, masih ada 1 menit 2 detik. Habiskan Gurunda, silakan. Oke, jadi gini, ketika Allah memberikan perintah kepada Adam alaihissalam, ada satu sosok yang kemudian mengajak melanggar perintah itu, dan itulah iblis. Ketika Abraham diberi perintah sebagai perjanjian kekal untuk bersunat, muncul lagi sosok yang mengatakan bahwa perintah itu justru enggak berguna Yesus Kristus kalau kau menyunatkan dirimu. Justru dia yang memerintahkan orang untuk meninggalkan perintah Tuhan. Roma 3 nomor 1, Roma 2 nomor 28, 29, 1 Korintus 7 nomor 18, 1 Korintus 7 19, Galatia 2 nomor 7, Kolose 3 nomor 1. Dari mana oknum si bapak ini mengajak membisiki orang-orang ini untuk tidak bersunat? Ya, Allah diperintahkan Adam jangan makan buah. Datang si iblisnya, makan. Ini lagi perjanjian kekalku. Kejadian 17 nomor 14, ketika ada orang yang tidak bersunat, maka dia wajib dihukum mati. Ada yang datang, enggak dong, jangan bersunat gitu. Baik, sama posisinya. Iya, terima kasih Gurunda. Baik, terima kasih atas jawaban untuk kedua pertanyaan dari pihak Kristen. Sekarang 5 menit kami berikan kepada pihak Kristen untuk merespon jawaban dari pihak Muslim. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Interupsi sebentar. Menurut Boleh, moderator, silakan, pertanyaan kami itu sudah dijawab nggak? Makna sunat itu apa? Betul, belum dijawab. Coba menurut moderator. Sebentar, oke. Saya harus adil ya. Saya tadi mencatat 2 pertanyaan dari pihak Kristen. Yang pertama, hadis yang disebutkan tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihitan pada hari ke-7 ya. Ikut milah siapa sementara beliau menjadi nabi di usia 40. Oke? Dan 15 nabi lahir dalam keadaan terhitan. Ini saya catat. Apa dasar mereka terhitan Itu bukan sejak pertanyaan, lahir? Bu. Pertanyaan kedua. Itu bukan pertanyaan. Enggak, itu pertanyaan. Saya catat Bukan. karena Ginca menjawab gini, apa dasar mereka sudah terhitan sejak lahir? Oke, dan ikut milah siapa? Itu pertanyaan saya catat. Yang kedua tadi adalah pertanyaannya, kalau Nabi Adam terlahir sudah sunat, maka anak-anaknya sudah sunat. Tadi sudah saya ingatkan di kesempatan untuk Kristen bertanya, tetapi Brother Ginca tidak mempertanyakan lagi. Nah, Pertanyaan sekarang saya sejak awal itu, apa makna sunat? Udah dijawab atau belum? tadi. Menurut Pak Lona. Udah dijawab dari Sebentar. awal. Apa jawabannya? Apa Sebentar. Itu jawabannya? takwa. Apa maknanya? Oke. Coba. Karena Otak kalimat gua, di otak situ gua, perintah otak dan larangan. Coba Ya, sebentar nggak dulu, apa-apa. bro. Udah dijawab dari awal. Menurut Lona apa dulu? Sebentar. Perintah sunat itu maknanya apa? Semon. Sebentar, bro. Tadi itu adalah 2 pertanyaan yang disebutkan di sesi bertanya tadi 6 menit ya, 3 menit ya. Iya, nggak Nah, apa-apa, makanya nggak apa-apa. karena tadi tidak sebutkan, silakan sekarang disebutkan kesempatan 5 menit untuk merespon. Oke? Ya nggak apa-apa, Lerian, nggak apa-apa. Baik, Jadi terima gini, kasih. Oke, good. Tadi yang kutangkap memang dia alasannya bertakwa ya. Jadi begini, teman-teman. Inilah bedanya kekristenan sama keislaman ya. Aku minta maaf sebelumnya ya. Jadi kalau di kita itu ada yang larangannya, ada jelas alasannya. Kalau teman-teman sebelah, nyun sewu aku ya, salam hormat sama kalian. Kalian itu udah kayak robot aja udah. Disuruh makan, kalian nggak perlu tanya alasan, makan aja udah. Kalian ke jurang, nggak perlu kalian tanya, apa alasan kami ke jurang? Allah, enggak. Kalian nggak boleh bertanya. Itu bedanya kita. Kalau kami Kristen, ya, kami bisa menjelaskan. Nanti teman-teman netizen yang menilai. Oke, aku balik ya. Jadi begini. Yang menarik adalah Zuma, Tata dan teman-temannya mengiyakan, ya secara nggak langsung, dia mengiyakan kalau baginda Nabi disunat hari ke-7. Perhatiin. Padahal Islam itu baru datang, wahyu baru diterima pada masa kenabian sejak usia 40, kawan. Artinya, kalian nggak ada masa fatrah dong. Nah, ini kan menarik ini. Menarik ini, kawan. Ya, jadi Muhammad itu sudah beragama Islam sejak awal ya. Dia sudah menjalankan syariat dong. Kalau begitu, artinya terpatahkan dong Islam muncul setelah baginda Nabi, kan begitu kawan. Agamanya. Kan ini menarik. Ya, yang jadi pertanyaan adalah kalau teman-teman tadi bilang mengiyakan, nabi-nabi sebelumnya sudah terkitan. Aku tadi nangkapnya begitu. Yang kutanya adalah sebenarnya mereka belum jawab. Jadi apa makna khitan di awal itu? Apakah sama dengan pada saat Ibrahim diperintahkan untuk sunat? Oh, takwa juga.
Kalau itu alasan kalian kawan, ya udah tutup buku kita. Tutup buku kita. Ya, artinya robot itu masih jalan sejak zaman penciptaan awal. Sudah jadi robot kalian. Terima ini sebagai pil pahit buat kalian. Merenung kalian malam ini, masuk kalian ke kamar. Teman-teman netizen, masuk kalian ke kamar. Kalian merenung. Tanya hati kalian, benar nggak sih kami robot sebenarnya? Kenapa kami tidak bisa bertanya? Kenapa kami melakukan ini? Nggak bisa kami tanya. Oh iya, karena tadi kitab kalian dibilang, jangan tanyakan sesuatu yang akan menyulitkan kamu. Terjebak kau nanti. Itu, renungkan kalian lah. Renungkan dengan hati kalian. Buka mata hati kalian. Silakan teman-teman. Ya, lanjut. Oke, jadi begini, dengan adanya pendapat-pendapat yang berbeda dari ulama ya, itu malah menguatkan kalau sebenarnya Muhammad ini mungkin jangan-jangan tidak disunat. Karena itu muncullah cerita-cerita yang seperti ini. Kami orang Kristen tidak pernah mempermasalahkan kapan Yohanes disunat. Kapan? Karena sudah pasti 8 hari itu ada. Ya kan? Maka daripada itu, ya, kita tidak pernah mempermasalahkan hal-hal yang seperti itu karena kami tahu karena mereka orang Yahudi pasti disunat di 8 hari. Nah, kalau ada cerita-cerita Muhammad disunat sekian, ada yang bilang disunat Jibril, ini malah bertanya-tanya. Kalau memang sunat itu sudah jadi aturan dan dia mengikuti milah Ibrahim, kenapa sampai muncul 3 cerita untuk menguatkan itu? Ya, silakan, Bro Ginca kalau mau menambahkan, silakan. Ya, aku tertarik sebenarnya masa fatrah itu. Sebenarnya ada nggak sih masa fatrah? Kalau pernah aku tanya ulama kalian ya, ada ting pada saat usia 0 ke 40 itulah masa fatrah, artinya nggak ada nabi diutus. Loh, kok nggak ada nabi diutus, kenapa bisa baginda nabi sunat hari ke-7 ya? Jadi dia ngikut milah siapa itu? Nah, ini kan menarik kawan-kawan. Aku minta maaf sama kalian ya. Jadi di pihak kalian sendiri masih banyak yang maju kena, mundur kena, maju kena, mundur kena. Akhirnya mutar-mutar kalian di situ aja. Ya kasihan sebenarnya kalian. Makanya netizen, marilah buka mata hati kalian. Oke, Malam Bro, ini saya beri kamar peringatan kalian. lagi. Silakan. Brother Ginca, mohon maaf waktu di pause dulu. Mohon maaf waktu di pause dulu. Saya mohon dengan hormat kepada saudara kekristenan yang saya kasihi, ya, mohon tidak framing, ya. Pemilihan diksi pun kami mohon untuk tidak framing, termasuk tadi pemilihan dari Bro Ginca, ya. Anda mengajak netizen untuk seperti itu. Dan yang kedua adalah pemilihan diksi dari Bro Giga Chat. Anda mengatakan bahwa pendapat yang berbeda dari ulama jangan-jangan itu adalah sebuah diksi yang framing ya. Jadi saya mohon sekali lagi untuk tidak melakukan framing dengan hormat. Oke, Terima kasih. lanjutkan. Masih ada 43 detik, silakan. 43 detik. Oke, gini. Buat bagi teman-teman yang tidak mendengarkan channel ini, mari ku ajak kalian. Ini perhatiin ya. Bagi teman-teman yang tidak mendengarkan, mari ku ajak kalian. Malam ini, masuk kalian ke kamar, kawan. Masuk kalian ke kamar. Jangan ada orang lain. Coba kalian berdoa kalian. Minta tuntunan Allah. Kalian ini robot nggak sebenarnya? Kalian mau akrab, mau intim dengan Allah kalian, apakah harus tidak bisa dipertanyakan maksudnya? Hati-hati kalian. Bagi yang tidak mendengar channel ini ya, terima kasih Lona. Mantap 86. Oke, saya 9 lanjut ya, detik, tinggal 7 silakan. detik. Jadi tadi saya mau menjawab aja pendek ya. Kenapa saya disunat? Saya sudah berkitan sejak dalam kandungan. Itu sudah jelas. Baik, terima ya. kasih. Terima kasih. Bro Giga, terima kasih. Thank you so much. Waktunya habis. Oke, sekarang kesempatan pihak Muslim selama 5 menit. 5 menit untuk memberikan tanggapan atas respon dari pihak Kristen, termasuk syubhat yang tadi disampaikan ya. Termasuk salah satunya pendapat yang berbeda dari ulama. Saya mohon untuk diluruskan. Termasuk juga masa fatroh yang menurut Brother Ginca adalah usia 0 sampai 40. Terima kasih kepada pihak Muslim. Kami persilakan. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada pandangan ulama. Tunggu dulu, mereka lagi membahas hadits apa ini? Ya, saya luruskan dan saya pahamkan garis besarnya kepada Anda sebagai umat yang tidak bersunat. Rasul Muhammad SAW mengatakan, ya, salah satu keistimewaan yang diberikan Allah lahir dalam keadaan sunat. Kemudian kakeknya yang adalah keturunan dari Ibrahim, ya,
melakukan perjanjian itu, melakukan upacara, mengundang tetangga-tetangganya untuk kemudian prosesi sunat kepada cucunya. Untuk membuktikan bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Gitu loh, dari sisi sunat. Ya, dari sisi sunatnya itu yang perlu Anda pahami. Jadi perintah yang dilakoni oleh kakeknya baginda Rasul Muhammad SAW membuktikan bahwa beliau adalah keturunan Ismail. Nah, yang jadi permasalahan adalah kalian. Kalian ini umat dari mana? Kok jadi penumpang gelap gitu ya? Ishak, Ismail, keturunannya secara turun-temurun sunat. Kalian sopo? Lalu kemudian ketika dikatakan, kenapa enggak bertanya tentang sunat? Lah, gimana kamu bisa tahu, kawan? Kamu membaca kitab kami nggak bisa. Apapun yang ada di dalam kitab kami diurai oleh zaman, diurai oleh ilmuwan, diurai oleh ilmu pengetahuan. Apa yang Anda ingin tahu tentang sunat? Sunat diperintahkan untuk ketaatan. Sama ketika ditanya Imam 97, kenapa diperintahkan jangan makan babi? Ada apa dengan babi? Warna yang mana? Babi yang mana? Babi kota apa babi hutan? Enggak kayak begitu. Ada perintah Tuhan, kami taat, kami umat taat. Makanya kami Muslim. Yesus juga adalah taat. Baca kitab Ibrani. Dia taat sampai mati, Yesus itu. Jadi apa yang diperintahkan? Itu yang dilakoni. Tidak seperti kalian. Diperintahkan sunat, larinya ke sunat hati. Padahal sunat hati itu, kawan, catat. Ambil pulpen, saya ajarin. Sunat hati itu adalah menundukkan hati kepada perintah-perintah Tuhan untuk ditaati. Sedangkan Kristen adalah agama yang tidak taat kepada perintah Tuhan, tapi taat kepada perintah Bapak Paulus. Silakan, sahabat yang lain. Baik, saya mohon di-pause dulu waktunya. Itu juga framing loh, Mbak Lona. Itu tadi juga framing loh. Itu tadi juga framing, Kak. Saya ingatkan. Itu juga framing tadi, Bapak Paulus. Sebentar, oke, saya mohon untuk semua pihak tidak framing. Pak, dipanggil Bapak. Itu framing loh. Iya. Oke. Kitab 1 Korintus, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Gimana sih? Dalil, bro, dalil. Kalau ada dalil, iya. Bro, Berion, ada dalilnya tadi yang sudah disebutkan ya? Ada dalilnya. Ada dalilnya. Gue juga pakai dalil kok dari tadi. Oke, sebentar. Tapi sebentar, sekali lagi saya mohon kepada pihak Muslim untuk memberi, sepertinya pihak Kristen belum bisa menangkap makna dari sunat seperti yang mereka pertanyakan. 1 Korintus 4:15, akulah yang menjadi bapakmu dalam Yesus Kristus. Oke, kamu ngertinya nggak benar. Cuma dengar Lona dulu dong, dengar Lona dong. Oke, terima kasih. Cuma gara-gara alasan dalil lantas kamu bisa bebas Mbak Lona. Dengar dulu. Lona coba dalil lantas semua orang bisa semua jidat. Baik, saya juga bisa tunjukin dalil nanti. Saya buat nanti narasi seenak saya. Bisa? Bro, saya mohon sabar dulu. Oke, saya mohon kepada kedua belah pihak untuk tidak lagi juga framing. Oke, saya mohon dengan sangat. Dan sekali lagi, kami mohon kepada pihak Islam untuk melanjutkan selama 2 menit 27 detik ini sisa waktunya. Karena sepertinya pihak Kristen belum puas dengan jawaban makna sunat. Jadi kami mohon untuk mungkin lebih ditekankan ke sana. Terima kasih. Silakan. Good, mantap Lona. Oke, jadi gini ya. Kata ginting, makna sunat itu udah dijelaskan bi kalimatin perintah dan larangan. Terus kalian seperti robot katanya. Loh, kalau robot itu masa maknanya apa, kupluk? Sebentar, Bro Rion, stop dulu. Ini kesempatan pihak Muslim menjawab ya, Bro. Saya mohon bersabar ya. Oke, nanti ada sesi battle, kita bisa lanjutkan. Silakan Ustaz Tata. Jadi gini, namanya perintah larangan itu tidak boleh ditanya. Misalnya ini ketetapan dari Allah untuk kamu dan cucu dan anak keturunannya. Masa mau ditanya biar tidak jadi robot? Kalau sudah perintah larangan lakukan, larangan dijauhi. Kalau kata ginting ya harus ditanya itu. Nanti kalau ditanya malah nanti kamu sendiri membatalkan. Misalnya perintah babi itu haram dimakan, ya lakukan itu. Kalau masih makan nih berarti udah melanggar gitu aja. Sunat untuk Abraham dan keturunannya, lalu ada perintah wajib untuk umatnya, lakukan. Masa wah, kalian seperti robot loh. Berarti Yahudi itu robot. Karena sunat gitu. Yahudi dan Islam melakukan karena ada perintah, kewajiban bikalimatin. Apa itu? Perintah dan larangan. Apa diantaranya? Hitan, gitu ya. Tauhid. Loh, kenapa kok harus Tuhan itu tauhid? Seharusnya 3 dong, banyak. Lata uzamanan. Loh, enggak udah. Kata Allah Tuhan itu Esa, ya Esa. Jangan ditambah-tambah. Ya. Enggak tuh sunat. Ya, makanya itu. Jadi kalau sudah perintah, larangan, enggak usah ditanya. Ya lakukan. Jangan dikatakan berarti kalian robot. Loh gimana sih mau perintah gitu. Kalau larangan ya dijauhin. Terus masalah
Nabi Muhammad kok hilafiyah ulama. Yang penting hilafiyah di situ tiga-tiganya Nabi disunat. Mau dari lahir mau umur 7 hari. Yang penting tiga-tiganya sunat kecuali ada 4 dalil. Yang 2 tidak disunat, yang 2 disunat. Nah, ini baru. Ini kan enggak tiga walaupun beda tetap disunat kan. Nah, Islam itu Nabi disunat, umatnya disunat. Nabi sholat, umatnya sholat. Nabi puasa, umatnya puasa. Pasti Nabi umatnya sunat, berarti nabinya sunat. Gitu kalau Islam itu cocok. Ya, oke. Bang Yuda. Oke, Bro Kingpin silakan 26 detik silakan. Oke, dari pihak Islam silakan dimanfaatkan. Siapapun silakan. Iya, Nah, kalau jadi itu ya silakan Dinda, silakan. tidak ada ya, gurundanya. Ya, itu dalil yang saya kasih ya, bahwa Paulus itu adalah bapak dalam Yesus Kristus. Jadi tidak sunat itu karena ngikut Paulus. Oh. Iya, itu bukan framing. Silakan. Baik, waktu habis tepat sekali. Oke, Ikhwan Fillah. Demikianlah sesi tanya jawab ya. Kedua belah pihak sudah mendapatkan kesempatan 2 kali bertanya dan 2 kali menjawab. Dan saya rasa sudah cukup untuk sesi tanya jawab untuk sesi ini. Sekarang saya beri kesempatan untuk masuk kita ke sesi battle. Tetapi sebelum kita memasuki sesi battle, saya mohon izin sekali lagi untuk iklan-iklan. Jadi Ikhwan Fillah semua, debat kita spektakuler malam ini 3 on 3 yang mempertemukan Gurunda Zuma, Ustadz Tahta dan Bro Kingpin dari pihak Muslim dengan Brother Ginca, Brother Gigachat dan Brother Aderion dari pihak Kristen membahas tentang apakah di zaman Nuh sudah ada sunat, apakah sudah ada sejak di zaman Nuh ya. Malam ini dilaksanakan dari Zoom MMCI Makassar Mu'alaf Center Indonesia dan disiarkan secara langsung di beberapa menara siar kita, yaitu di Zulkifli M. Abbas Official, Amanah Sang Hamba, Hidayah Channel, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Josel Official, Tahta Channel, Akidah Channel, Bang Kismet Channel, BMB Channel, Ersajo Channel, Tristan Muslim Corner, dan Wartawan Debat. Baik Ikhwan Fillah, semakin malam, semakin panas saja, ya. Dan sekarang kita akan memasuki langsung ke sesi battle. Sesi battle yang pertama. Aku potong dikit Lona. Aku pikir Baik, silakan, battle nggak silakan, perlu Bro. deh, langsung closing aja karena udah dapat intinya kok. Oh Menurutku baik, ya. jadi baik, jadi dapat semua intinya kok. sudah puas ya. Ya udah puas, puas udah ya? puas. aja. atau Sudah. Kita 15 closing aja. menit. Closing Sudah aja tidak langsung. ingin lagi karena dari awal kesepakatan kita adalah ada sisi battle masing-masing 10 menit, Islam bertanya 10 menit, aku pikir Kristen udah bertanya terjawab 10 sih. menit dan Terlalu sedang lama, battle. udah 2 jam. Terjawab sih. Ya langsung closing aja Lona. Yakin. Ya. Oke, sebentar. Dari pihak Kristen meminta untuk closing dan tidak melanjutkan battle. Sekarang saya harus bertanya dulu ke pihak Islam, apakah setuju dengan permintaan pihak Kristen? Monggo. Iya, kalau saya kan Harus mendengar. kasihan. Jadi setuju karena saya kasihan. Enak Bang Juma nanti kalau mau mereka. Oh iya nggak apa-apa. Aku pikir udah dapat intinya sebenarnya. Nanti kita jelasin di closing. Ya. Nggak apa-apa, langsung Baik, aja. jadi oke. Kehendak Baik. Bapak juga, tapi Bapak yang mana? Kan Iya, gitu. nggak apa-apa Juma. Nanti aja Oke. Juma di closing kita summarize. Juma. Ya. Kita summarize. Baiklah, Ada oke, dua bapak Iwan Villa semua soalnya. ya. Iwan Villa semua yang menilai ya. Jadi kita kembalikan kepada netizen yang menonton debat ini. Baik, karena permintaan kedua belah dari pihak Kristen untuk tidak melanjutkan sesi battle dan langsung ke closing statement, dan dari pihak Islam Closing pun bisa menyetujui 10 menit, pihak nak? Kristen. Closing 10 menit Closing bisa mau nggak, 10 Lona? menit? Oke, Ya, 10 kalau menit ya. begitu. Oke. Ya. Mengganti sesi battle, kita berikan kesempatan 10 menit untuk closing ya. Baik, kesempatan pertama untuk closing statement. Karena sepertinya semangat sekali nih pihak Kristen untuk langsung closing. Kami berikan 10 menitnya langsung kepada pihak Kristen. Disilahkan, waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, aku duluan, Lerion lagi kan? Ya, Oh, duluan. Aku duluan ya. Oke, makasih ya. Makasih Lona ya. Lona bagus ya hari ini jadi moderator ya. Makasih. Makasih juga buat teman-teman ya. Zuma, Tata sama Kang Pami ya. Jadi gini, dari summary yang perdebatan kali ini ya, tadi topiknya kan apakah Nabi Nuh juga ikut disunat. Jawaban di klien sebenarnya tadi masih ngambang ya. Masih ngambang. Karena begini,
Tadi Juma, aku catat betul ya, dia bilang sunat itu ikut mila Ibrahim. Artinya Ibrahim dan seterusnya lah yang disunat. Tapi terpatahkan. Gitu kita kasih data dari NU loh, Nahdlatul Ulama. Itu official website dari organisasi Islam terbesar juga. Yang selain Muhammadiyah. Perhatiin. Gitu kita kasih tadi data. Ternyata mereka bilang apa Tata tadi? Ya itu kan ikutnya syariat. Ya sudah terkita sejak awal. Jadi blunder. Tapi kasihan kami sebenarnya. Aku nggak mau kejar lagi itu. Ya tapi menariknya adalah ya masalah Nuh disunat apa enggak? Kalian masih dilema. Masih ada dua pendapat di kalian. Ya, apakah dia disunat apa enggak? Tapi enggak apa-apa. Ya, dan dasar kalian sunat itu sebenarnya ya kalian bilang hanya takwa, ya udah tutup buku kita. Kalau kau bilang loh babi kenapa diharamkan, aku bisa jelasin justru biar ku ajarin lagi kau Juma sama Tata ya. Di hadis nanti kalian baca karena babi itu lebih najis daripada anjing kawan, biar kalian tahu itu alasannya. Aku pernah ini debat sama Ustadz Romli, bagus dia, tapi kalian mungkin lupa. Cuman yang masalah sunat ini dasarnya cuma takwa atau udah titik. Ya sama dengan robot kalian. Ke jurang kalian disuruh ke jurang aja kalian. Bagi teman-teman yang nggak mendengar channel ini, sadar kalian. Apakah begitu intimnya kalian dengan Allah? Ya, sampai kalian tidak tahu apa maksud dari perintahnya. Hati-hati kalian. Ya, bagi yang tidak mendengar channel ini, buka hati kalian, kawan. Kalian berhadapan dengan Allah, komunikasi dengan Allah, mau intim dengan Allah. Masa kalian nggak tahu tuh, disuruh begini apa manfaatnya ya? Kira-kira apa ya dasarnya ya? Kalian nggak jawab itu, dasar kalian apa? Takwa, siap gerak 86 komandan. Apa bedanya dengan begitu? Sadarlah kalian bagi yang tidak mendengar channel ini. Yang menariknya, Ustadz Tata bilang begini, loh Nabi kami disunat ya kami ikut sunat. Kalian 7 hari nggak? Tanya coba. Ya, terus Nabi kami poligami ya kami juga bisa poligami. Kalian lebih dari 4 enggak? Coba tanya kalian. Kenapa berbeda? Kalau kalian bilang milah itu ikut apa yang dilakukannya atau ajarannya? Apakah semua yang dilakukan Nabi kalian lakukan? Kalian nggak lebih dari 4 kok dibatasin kok. Cuman 4. Dia disunat 7 hari kok. Kalian 7 hari nggak? Hancur peler kalian itu kalau 7 hari kawan. Kan begitu. Dasarnya apa? Takwa. Ya udah. 86 kita kawan tutup buku. Kan begitu. Terkait masa fatrah. Hati-hati kalian. Hati-hati kalian. Ya, ada masa fatrah di kalian. Walaupun kalian di sini agak berkelit. Masa kesonongan Nabi. Masa kekosongan itu fatrah. Sebelum dia diutus jadi Nabi, usia 40 itu masa fatrah. Kalian bilang masa fatrah tidak ada milah di situ kawan. Makanya kafir Khawarij berkuasa di situ kawan. Kalau kalian bilang tadi Juma bilang itu mengikut syariat Ibrahim, loh berarti ada dong milah Ibrahim di situ Juma. Berarti nggak kosong dong Juma. Kau tanya hatimu Juma, sadar kau. Jangan kau kangkuhanmu yang kau tonjolkan Juma. Kau sebelum berkata ke Ginca, kau pikir 20 ke depan kawan. Sadar kau tante. Ya. Jangan nanti kau alamak berperang aku Ginca. Mati kau nanti dimakan cacing. Kan begitu. Sadar kau. Cuma berdoa kau Cuma. Kasihan aku lihat. Saya mohon kau. maaf. Bisa Terima dihentikan dulu waktunya. Sebelum ke closing statement untuk narasumber berikutnya. Saya mohon. Brother Ginca. Saya mohon dengar hormat ya. Brother. Adinda Kita moderator. tidak framing ya. Ya interupsi. Baik, Dimaklumi. Gurunda. Dia lagi guncang jiwanya, nggak masalah, biarin aja. Guncang dia itu. Tuhannya kan tadi saya bahas pertanyaan pertama, Tuhannya dari keturunan pesina. Ya, guncang dia siap. itu, nggak apa-apa. Nanti aja deh. ini mau. Iya. Untuk Nanti hiburan waktu- aja dia itu. Nanti berapa menit lagi ya, Lona? Baik, sebentar. 5 menit 45 detik. Tapi sekali lagi saya mohon untuk semua pihak saya himbau untuk tidak framing. Oke? Good. Kita saling mengasihi, saling menyayangi Ya. di sini. Oke? Ya. Terima kasih. 5 menit 45 detik untuk pihak Kristen Ya, untuk oke. melanjutkan closing Ya, aku sedikit statement-nya. lagi. Silakan. Aku sedikit lagi jadi gini, ya kita saling menyayangi iya. Kami menyayangi kalian yang tidak mendengar channel ini, kami menyayangi kalian. Ya, marilah buka mata hati kalian. Apakah layak kalian diperlakukan sebagai robot, kawan?
yang tidak bisa mengetahui apa alasan dari apapun yang diperintahkan Sang Pencipta. Coba tanya dalam hati kalian. Terima kasih kawan. Terima kasih moderator. Terima kasih MMCI. Bang Hamba, mantap. Oke, aku lanjutin ya. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih buat teman-teman yang ada di sini ya, khususnya ke Bang Zuma sama Ustadz Tata, juga buat moderator. Sebelumnya saya minta maaf kalau tadi ada salah-salah kata ya. Memang sengaja juga Bu supaya ini pembicaraan kita menjadi lebih hangat toh. Kalau kita jadi flat gitu aja kan jadi nggak seru. Aku kembali ke kesimpulannya. Ya memang nggak ada makna perintah dari sunat itu. Itu juga dipertegas dari pernyataan si Ustadz Tata ya. Nggak ada ya. Jadi tentu goalnya saya, tujuan saya ke sini untuk mendapat itu ya nol. Karena bagi kami segala sesuatu itu berfirman itu bukan hanya berkata-kata tapi berhikmat. Setiap tindak tanduknya, perintah-perintahnya itu pasti ada makna, pasti. Jadi kalau di saat kita melakukan suatu perintah tapi kita nggak tahu maknanya, ya benar tadi seperti yang dinyatakan lagi kita kayak robot, nggak ngerti. Makanya saya kalau teman-teman Muslim kalau ditanya, kenapa sunat itu mesti dipenis? Kenapa bukan di hidung? Pertanyaan saya dibilang konyol. Kenapa? Karena sebenarnya substansi esensi dari sunat itu kalian nggak ngerti. Sebenarnya pertanyaan itu sangat ringan, sangat bisa gampang banget dijawab karena memang yang dijanjikan itu keturunan di mana keturunannya itu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Nah, dari keturunan itu sunat itulah sebagai tanda perjanjian, bukan perjanjiannya, Bung. Itu sebagai tanda perjanjian, sama seperti kita buat perjanjian. Tanda perjanjiannya apa? Buat tanda tangan, buat materai, itu tanda perjanjian. Nah, itulah sunat. Tapi perjanjiannya apa? Nah, perjanjiannya itu tentang salah satunya yang paling penting dan dinantikan oleh para nabi-nabi sampai sekarang, yang orang-orang Israel Yahudi yang tanpa bait Allah pun dia menanti sang Mesias ini yang memang sudah dijanjikan bahkan dari zaman Hawa. Ini bukan tentang keturunan itu bukan baru-baru dijanjikan baru zaman Abraham, bukan, dari zaman Adam Hawa sudah dijanjikan keturunanmu akan meremukkan kepalanya dan dia akan melihat tumitmu. Di zaman Abraham juga gitu, di zaman Daud juga begitu, tentang keturunan semua, Bung. Makanya mereka itu yang titiknya itu yang disunat, bukan hidungnya. Tapi kalau sekarang ya kalau kita refleksikan bagi kalian itu sunat itu ngomongin tentang kesucian, kaitannya sama sholat, ya tentu berarti dipastikan tidak sunat. Karena itu milah Ibrahim, pasti. Jangan berspekulasi. Itu datanya si Leginca itu pun, itu bukan hadis. Itu pendapat ulama yang datang di abad 11 kalau nggak salah. Mungkin abad 11 atau abad 15. Itu bukan pendapat hadis. Dan itu disadur dari The Legend of Jew. Saya tahu persis itu, tulisan itu. Jadi itu memang bukan landasan iman mereka, Le. Dan lucunya mereka juga ngikut tadi kan, Le. Iya, ikut-ikut aja. Gue udah tahu itu memang bukan landasan hadis, itu bukan hadis. Kepancing. Dipancing jadi ikut. Iya, memang 7 hari kenapa? Loh, itu salah harusnya. Salah deh, itu salah, mesti gitu. Itu bukan bukan hadis. Harusnya begitu. Ya gitu mungkin. Giga, lihat saudara Giga, lanjut. Yang lucunya lagi tadi diiyakan, tapi di dalam situ ada Nabi Isa, ada Nabi Yahya pula saya lihat tuh. Apa pentingnya mereka itu lahir dalam keadaan berkitan kalau mereka itu hukumnya sunatnya 8 hari. Suatu mujizat yang sia-sia dari Tuhan. Saya udah bilang tadi ya, saya setuju dengan ada Rion. Semuanya itu ada maknanya. Kalau kalian tidak punya makna, kalian renungkan, apakah kita selama ini di prank? Karena tidak ada makna dari semuanya itu. Potong titik nggak ada makna, puasa nggak buat apa. Nah itu juga saya mau bawa juga, itu ada ayat di Al-Baqarah ya, saya bacakan. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi memang saya lihat memang aturan-aturan dalam Islam ini memang mengikuti. Tetapi sayangnya yang saya dapatkan dari ini bukan framing ya, yang saya dapatkan dari diskusi dengan para heavy hitter di sini. Ada Ustadz Suma, ada siapa. Saya tidak mendapatkan makna atau apa yang berarti yang bisa bikin saya mind blown. Wow, ini benar-benar penyempurnaan. Nggak ada. Karena apa? Karena kami yang memegang maknanya itu. Karena itu kalau Anda masih menyinggung-nyinggung Paulus, coba renungkan. Anda disunat di depan mantri sunat
itu mungkin waktu SD pakai celana merah. Paulus itu disunat di 8 hari, itu pun dia bilang itu bukan untuk hal yang bermegah-megah. Apa yang dulu aku pikir sebuah keuntungan, ini sia-sia gitu loh. Karena apa? Karena hakikatnya daripada sunat itu, dari janji itu sudah datang. Gitu aja ya teman-teman ya. Sisa 12 detik, ada yang mau nambahin silakan. Cukup. Dari aku cukup. Kena prank deh, kasihan deh lu. Kena prank, koleginya keren banget lu ngepranknya. Mantap. Baik, terima kasih. Waktunya habis. Demikianlah closing statement dari saudara kekristenan kita. Meskipun ada sedikit framing tadi ya, saya mohon maaf atas interupsinya. Tetapi sekali lagi kami mohon juga untuk pihak Muslim, insya Allah kami mohon untuk juga tidak framing, supaya saya nanti juga tidak menginterupsi. Tapi insya Allah saya percaya enggak ya. Tapi sebelum itu saya berikan info sedikit kepada pihak Muslim, pihak siapapun Muslim ataupun Kristen yang hadir di Zoom MMCI. Setelah ini kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk partisipan. Kami persilahkan yang berminat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber untuk raise hand. Baik, sekarang kami berikan langsung kesempatan 10 menitnya kepada pihak Muslim untuk memberikan closing statement-nya. Silakan. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Iya, gini ya, jadi kalau berita tentang ada yang disunat itu mungkin asalnya dari sini ya, sebentar. Nama itu adalah Midras, saya baca nih, kecil sekali. Tangkuma kali ini bacanya ya, gitu ya. Jadi itu ada tuh orang-orang tuh yang terlahir sunat, dan itu adalah merujuk kepada tokoh-tokoh dalam perjanjian lama, gitu. Dan mungkin yang tadi ditambahkan oleh Gica itu mungkin ya, itu ambil dari sini. Terus kedua gini, saya ngerasa saya itu di prank sama siapa? Sama Giga ya, gitu kan. Karena bayi yang terlahir tanpa yang itu tidak mungkin ini disebutkan baby born with circumcised penis, gitu kan. One of them said it is not medically possible. Jadi itu gimana itu? Terus ada lagi di kanannya. Jadi yang namanya itu hitan itu adalah prosedur ini. Sini bilang apa? Circumcision is a procedure where the foreskin, the skin that covers the tip of the penis is removed. Jadi itu prosedurnya gitu, bukan yang seperti Giga bilang. Jadi saya nggak ngerti nih, saya lagi di prank atau apa nih sama Giga ini. Terus gini ya, terakhir gini. Jadi yang namanya tentang perintah Tuhan itu dan kita itu adalah robot, sebenarnya bukan gitu cara mandangnya ya gitu kan. Intinya adalah itu setiap Tuhan memerintahkan sesuatu pada kita itu pasti ada pertama manfaat, kedua itu minimal itu melindungi dari diri kita sendiri, kemudian melindungi dari orang lain dan melindungi dari yang buruk-buruk lah gitu. Jadi bukan tanpa makna gitu hitan itu dilakukannya itu karena untuk kebaikan dari kita sendiri. Nah kemudian kalau ada yang muncul dia kan bahwa menganggap itu lebih jago dari Tuhan. Nah itulah yang sebenarnya itu yang dimaksudkan adalah sebagai penyesat-penyesat. Jadi sebenarnya itu kalaupun ada nanti tokoh-tokoh yang bilang itu bahwa ini adalah tidak wajib, ini bisa jadi adalah sebagai bentuk penyesatan yang mungkin itu dia tuh berasal dari iblis. Terima kasih. Thank you semua. Saya dulu Gerunda. Setelah itu tak kasih Gerunda semua udah ya. Jadi gini. Kita itu ajaran Samawi. Samawi itu punya ajaran perintah larangan. Ketika itu sudah perintah, lakukan. Berarti robot atau iya. Kalau kamu tidak mau jadi robot, jangan Samawi. Ajaran pagan aja. Atau ateis. Ketika kami itu mengikuti Nabi Muhammad, ada perintah hitan. Sakita talu. Kalau kamu tidak mau hitan, jangan ajaran Samawi. Karena Samawi itu punya perintah larangan. Babi haram. Udah jangan ditanya, haram jangan dilakukan. Tapi kan enak, kalau kamu ingin makan, jangan ajaran Samawi, ajaran pagan sana. Yang tidak punya ajaran itu. Gitu ya. Jadi apa ya? Heran saya. Kadang-kadang misalnya ada orang Islam, tidak hitan, mengaku pengikut Nabi Muhammad. Berarti kalian bukan pengikut. Atau Nabi Isa, Isanya sunat. Kok ada pengikut tidak sunat? Jangan ngaku-ngaku. Berarti kalian itu bukan pengikutnya. Karena yang dinamakan pengikut, ada yang diikutin. Siapa? Nabinya. Saya Nabi Muhammad sholat, kami sholat. Puasa, kami puasa. Hitan, kami hitan. Babi haram, kami haram. Gak ada dua. Umat Islam ada dua. Ada yang hitan, ada yang tidak. Ada yang makan babi, ada yang tidak. Itu bukan pengikut yang makan itu.
Jadi apa? Ya, kita itu memang robot. Kan ajaran samawi ada larangan, ada perintah. Makanya apa maknanya hitan? Yaitu takwa. Karena memang ketetapan dari Allah untuk Abraham dan keturunannya, maka Israel pasti sunat. Jangan ditanya, kamu robot Israel. Loh, wong ini ketetapan bagi Ibrahim dan keturunannya. Saya keturunannya. Wajib. Nabi Israel memerintahkan umatnya hitan. Begitu juga Nabi Muhammad, keturunan dari Ibrahim. Kenapa memerintahkan sunat? Karena keturunannya, lalu memerintahkan kepada umatnya. Umatnya wajib. Jangan dikatakan robot kalian. Loh, kalau tidak mau jadi robot, ya jangan beragama, bro. Ya, jangan samawi. Samawi itu ada perintah larangan, makanan-makanan ditentukan. Gitu. Monggo, Gurunda. Iya. Berbicara mengenai hikmah, berbicara mengenai makna. Harusnya dari awal saudara-saudara ini menjelaskan kenapa Yesus itu dihasilkan dari orang-orang pesina. Apa maknanya Daud bersina? Apa maknanya Salomo bersina? Apa manfaatnya? Itu yang kalian jelaskan. Ya, itu yang kalian jelaskan. Kenapa Tuhan kalian itu berasal dari keturunan pesina, kan gitu. Hikmahnya apa? Maknanya apa? Beberkan sekarang. Waktunya tadi Anda itu memberikan pengajaran kepada non-Kristen supaya kita tahu, oh ternyata begitu. Tapi yang ada kemudian kalian menyembunyikan kalau kalian itu yang diprank sama Paulus. Kalian lah kena prank. Yesus ajarkan apa? Kalian imani apa? Kan gitu. Nah sekarang saya kasih data. Sudah dijelaskan oleh Dinda Tahta, hikmah dan makna daripada sunat itu adalah ketaatan. Kalian memang bukan manusia yang taat kepada Tuhan. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Andai saja kalian adalah pengikut Yesus, kalian akan taat, kalian akan menjadi robot. Karena Yesus mengatakan, kalau engkau percaya kepada aku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti perintah-perintahku. Tapi sang bapak Paulus mengatakan apa? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus maka dia telah membatalkan perintah-perintah Tuhan dalam Taurat dan semua ketetapan dan ketentuan yang ada di dalamnya. Jadi kalian merdeka, bebas. Sebagaimana Galatia 5 nomor 1. Orang Kristen itu adalah orang merdeka, orang bebas. Maka mereka tidak menjadi robotnya Tuhan. Mereka adalah menjadi pembangkangnya Tuhan. Lihat di dalam Yehezkiel 44 nomor 7. Yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya, maupun dagingnya masuk ke dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskan waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat demikian, kamu lebih baik mengingkari perjanjianku, dan daripada itu dengan segala perbuatanmu yang keji dan yang sudah-sudah. Wow, Tuhan tidak mau orang yang tidak bersunat makan kurbannya. Bayangkan itu. Wow. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan kulupnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel tidak boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Gak boleh, kawan. Jadi gereja itu bukan tempat kudus, kawan. Tempat kumpulnya orang-orang berkulup yang melanggar perintah Tuhan. Mereka yang tidak mau menjadi hamba muslim, tapi mereka adalah pembangkang layaknya yang membisiki Adam di Taman Eden. Kisah Para Rasul 15 nomor 1, beberapa orang dari Yudea di Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Wow, aku jadi kaget. Ternyata orang yang tidak sunat tidak dapat diselamatkan. Wow, ngeri kawan. Wow, ngeri, jadi merinding saya. Lalu kemudian Kisah Para Rasul 15 nomor 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti sunat hukum Musa. Bagaimana dengan Kristen? Wow, Kristen itu adalah pengikut Paulus. Roma 2 nomor 28, 29. Kemudian apalagi? Roma 3 nomor 1. Apalagi? Mereka ini pengikut Paulus. 1 Korintus 7, 18, 19. Bahwa mereka tidak lagi diikat oleh hukum sunat. Enak kali mereka ini. Mereka ini orang yang tidak mengikatkan dirinya kepada sunat. Kenapa? Karena bapak mereka adalah bapak Paulus. Apa yang diterangkan oleh Paulus? Walaupun beribu bapak yang apa? Sekalipun kamu mempunyai beribu-beribu pendidik dalam Yesus, kamu tidak mempunyai banyak bapak.
karena akulah Paulus yang dalam Yesus Kristus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Pertanyaan kita sekarang adalah, siapakah bapak yang dipuja oleh Kristen sampai mereka tidak bersunat? Bapak Paulus. Nah, itulah yang dikatakan oleh Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti ada dua bapak nih. Bapak yang benar adalah bapak yang memberikan perjanjian kekal kepada Abraham dan keturunannya. Di mana itu? Kejadian 17. Bapak yang melanggar dan mengajak untuk tidak melakukan sunat, bapaknya siapa itu? Bapaknya Kristen, yaitu Paulus. Jadi ada dua bapak. Bapak yang satu hukumnya wajib sunat, bapak yang satu tidak boleh sunat. Wow, keren. Nah, sekarang Kristen ini pengikutnya siapa? Pengikutnya bapak yang mana? Bapak Paulus. Jadi yang kena prank itu kalian. Kalian yang kena prank. Yang diselamatkan itu adalah yang bersunat. Kalian tidak bersunat. Tapi kata Paulus, kalian diselamatkan. Nah, sekarang Anda berada di kubu mana nih? Di kubu Paulus. Jadi kalian itu adalah pengikut bapak. Tapi Paulus, bapak Paulus. 1 Korintus 4:15. Bapak Paulus di dalam Yesus Kristus. Jadi aku dan Bapak adalah satu. Maksudnya Bapak di situ, Yesus dan Paulus adalah satu. 1 Korintus 4:15, akulah yang menjadi Bapak di dalam Yesus Kristus. Demikian. Baik, tepat sekali. Waktunya habis. Pemanfaatannya untuk closing statement dari kedua pihak narasumber yang luar biasa. Oke, Iwan Villa. Sekali lagi kita akan memasuki sesi terakhir, yaitu sesi partisipan bertanya kepada pihak narasumber. Bagi partisipan yang berkenan bertanya, kami persilakan untuk raise hand, baik itu dari pihak Muslim ataupun pihak kekristenan. Baik, sekali lagi saya mohon untuk iklan-iklan dulu ya. Jadi debat spektakuler kita malam ini 3 on 3 yang mempertemukan Gurunda Zuma, Ustadz Tahta, dan Bro Kingpin. Dengan dari pihak kekristenan ada Brother Aderion, Brother Giga Chat, dan Brother Ginca membahas tentang topik apakah perintah sunat sudah ada di zaman Nuh. Disiarkan secara langsung dari Zoom MMCI, Makassar Mu'alaf Center Indonesia, dan disiarkan secara langsung di berbagai menara siar, yaitu Zulkifli M. Abbas Official, Amanah Sang Hamba, Hidayah Channel, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Josel Official, Tahta Channel, Akidah Channel, Bang Kismet Channel, BMB, Ersajo Channel, Tristan Muslim Corner, dan Wartawan Debat. Baik Iwan Villa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya bagi seluruh menara siar. Kita sebagai sesama Muslim ya, kita dukung semuanya. Dan juga kepada pihak kekristenan, terutama kalau nggak salah Bro Aderion ya, punya channel sulung, saya lupa. Bro Aderion, boleh speak up? Buah sulung. Baik, oke, Buah Sulung channel dari Bro Aderion. Baik, di subscribe juga, di like dan di komen untuk channel dari saudara Kristen kita. Baik, oke, Iwan Villa, kita langsung saja memasuki sesi. Oke, terima kasih Bro Ginca. Kita masuk langsung ya di sesi tanya jawab untuk partisipan. Di sini sudah ada beberapa yang raise hand. Kami beri kesempatan. Oke, ada Lona, yang. Lona. Ya, Bro. Oke. Lona, pastikan yang raise hand ini robot juga ya. Silakan. Tuh kan, framing lagi. Tidak ada robot di sini. Oke. Baik, ada 4. Wah, bagaimana ini Bro? Ada 4 Muslim yang bertanya kepada pihak Kristen ini. Apakah diterima? Boleh. Robot kami ladeni. Luar biasa. Cuman bagi suaranya 4 suara. Saya kan ingin ditanya juga, ada yang bertanya, Kristen di mana ini? Oke, pihak Kristen silakan. Kami berapapun robot kami layani, nggak apa-apa. Tidak ada robot di sini, jangan framing lagi ya. Oke, sekarang kesempatan pihak Islam untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber. Jadi karena banyak yang bertanya, masing-masing penanya kami beri kesempatan 2 menit ya. Kemudian bagi yang pihak menjawabnya kami beri kesempatan 5 menit. Mohon maaf waktunya sedikit karena memang ini sudah malam, kita berbagi waktu. Oke, kesempatan pertama kami berikan kepada tadi yang sudah raise hand dari tadi itu ada Akhi Imrus Toza. Baik Akhi, silakan speak up. Baik, ya. Makasih Mbak Lona sebagai moderator. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Tadi kan dia bertanya, sebelum saya bertanya ini, saya tadi tentang makna sunat ya. Kalau makna sunat itu kan sebagai pembeda.
ya bisa dibilang bedanya sayur kangkung sama sayur bening lah kira-kira begitu. Nah sekarang saya mau bertanya nih ya, kalau makna sunat rohani, sunat hati itu seperti apa maknanya ya? Oke itu aja, makasih. Biar robot yang ngejawab ya, mantap. Silakan. Oke. Silakan, waktunya Oke. 5 menit untuk Gini, menjawab. Oke, makasih ya pertanyaan tadi dari robot Imrus ya. Bro Ginca, saya Lerion, mohon manusia Oh. ini, oke? lo kan betul kan? Tadi Ustaz Tahan No. ngaku kan? No. Oke, lanjut silakan. Nggak apa-apa. Jadi kalau dia tanya jawab berdasarkan Bible, berarti dia juga robot. Ikuti Bible-nya ya kan? Silakan. Juma. nggak apa-apa. Iya. Lanjut. Tadi si Jawab aja. Tata, Juma tadi si Tata yang ngomong dia robot. Gini Lerion, coba bukakan dulu yang perjanjian baru Lerion, yang sunat hati itu Lerion sama Bro Giga. Aku lupa ayatnya. Kita jawab pakai itu aja. Oke, mau share screen ya? Oke, waktu kita Roma pause 2 ayat dulu. 29 Juga rupanya. kayaknya itu. Bro Giga tunjukin aja. Sebentar ya. Di pause dulu waktunya. Oke, waktu di pause dulu. 4 menit 13 detik. Kita tetap jawab ya, robot apapun itu namanya gak apa-apa ya. Jadi robot harus dilayani emang ya, gak apa-apa. Kita harus sabar. Mungkin yang ini Ginca? ya. Sebentar ya. Bisa kelihatan? Dibacain aja bang, apa maknanya Oke. bang? Bener makna apa arti apa coba dibacain coba. Ya, dalam artian begini, dalam artian dengan hati yang tulus, bukan seperti untuk bermegah-megah dan pamer-pamer. Itu yang dihadapi oleh Rasul Paulus dan teman-teman waktu itu sudah diselesaikan karena pada saat itu ada sekelompok orang Yahudi yang pamer gitu, mengatakan bahwa kalian kalau tidak bersunat kalian tidak diselamatkan. Nah, sementara pada saat itu yang menyelamatkan itu bukan sunatnya itu, bukan lambang lahiriahnya itu, tetapi iman gitu ya. Karena itu tadi pertanyaan dari Bro itu bagus banget. Apakah Nuh bersunat? Kalau sunat ini menjadi lambang keselamatan, berarti Nuh tidak diselamatkan dong. Karena hukum sunat baru ada saat Abraham. Begitu kurang lebih. Baik, aku tambahin juga ya, di dalam perjanjian lama tuh sunat hati itu ada di Ulangan 10 ayat 17 sampai 19. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Hashem Allahmu ilah segala ilah dan Tuhan dari segala Tuhan, Allah yang besar, kuat, dahsyat yang dan sebagainya. Ya, ayat 19-nya, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Nah, kira-kira seperti itu kalau tentang sunat hati. Lebih ke perbuatannya Ya, gitu. aku tambahin. Ya, oke, aku tambahin sedikit ya. Jadi menarik ya. Jadi gini, fokusnya di kami itu karena Allah menelisik hati ya, teman-teman ya. Jadi beda dengan para robot ya. Jadi kalau para robot ini, mereka mensucikan dirinya dengan apa yang terlihat di permukaan. Nah, berbeda kita. Ya, sunat hati kau harus mengosongkan dirimu dari segala perbuatan dosa. Nah, itu dia poinnya. Kalau di klien kan enggak. Kau bersihkan kulubmu dalam hatimu biar aku sama Allah yang tahu. Kan begitu kira-kira klien kan? Biar teman-temanku yang lihat kalau aku udah disunat, oh aku suci nih. Enggak begitu kawan. Ya, jadi kita maklum aja lah. Kalau memang para robot begitu ya apa badannya ya takwa ya udah gitu aja udah selesai. Ya, bang itu berarti apa parameternya itu kita ngukur dari mana bang? Kalau itu sunat hati itu jadi kebenaran bang? Ya kan Begini, saya kalau mau kita share screen sunat dulu. Ini dia kira-kira disunat nggak? Sia-sia nggak sunatnya? kok kesini bawahnya bang? Iya Apa, bang, jawab aja karena dulu. begini bang, bukan masalah sunatnya ini, Ya, tetapi hatinya dia. Kamu coba lihat deh, orang ini disunat nggak? Ikut syariat nggak? Tapi percuma kan dia disunat, ngapain? Bang, Perintahnya iya, apa? Dalilnya perintahnya apa? Hati apa dikeras Moderator kulupnya? nanti mohon supaya pertanyaan yang sama diajukan juga ke kita, ke Muslim. Jangan dikasih panggung mereka menjelaskan. Juma kan sesuatu yang Kristen Baik, aja nih Juma. baik. berkesesuaian. Juma. Tidak berkesesuaian Siap, dengan data Guru di dalam Nazima. kitab mereka. Gitu Iya loh. enak dia ini gampang. Ini bukan kalau gini. panggung mereka. Kita juga ditanyain tentang pertanyaan sama. Biar kita Baik, siap. Kalau ke sadarkan Islam kan orang-orang kalau dari Kristen Juma. Iya. Siap. nggak Siap Guru apa-apa. Nda, ditampung. Karena kami lebih paham kitab kalian gitu loh. Loh, kan Oke, Ya, sekarang ayo siapa sekarang- yang mengatakan sunat hati seperti yang Anda gambarkan? Sunat hati itu kayak mana menurut kitabnya? oh Ibu? kok Ayo. di-mute terus ini kenapa sih? Sunat hati Artinya itu ini? kayak mana coba? Jangan gitulah, admin. Sunat hati Gini itu kayak mana? Juma gini kita balikin ke admin Juma ke moderator.
Kan Sunat penanya hati itu itu kayak dari mana? para Meninggalkan robot. semua perintah Tuhan itu Kita dikatakan balikan sunat ke hati. moderator benar Ginca. Kita balik ke Benar Ginca, kita Allahu balikan. Akbar. Moderator yang Oke. itu aja cuma. Baik, terima Ya. kasih. Pertanyaan yang sama. Betul aja lah, Pertanyaan yang betul aja lah. ngikut dia mengikut kita aja. sebentar. Betul aja. Bisa aja lu Lona. Ya, karena kalian kan Baik, jago oke. planning, Cuma Sebentar. sirik dia. robot. Cuma sirik dia. Enggak. Cuma Saya sirik dia. menerima. Kalian itu Oke. robotnya Paulus, kami robotnya Allah, kalian robotnya Paulus. Saya Gitu. mohon. Salah saya nggak mohon. yang saya katakan? Baik. Salah cuma Terima salah. kasih. Oh enggak dong, Saya kalian mohon. kalian jadi Kristen itu karena Ini Paulus. jadi TikTok. Iya, Nah, ayo gimana? TikTok, Salah. ayo TikTok. Cuma. Kalian melaksanakan perintah-perintah Semua, untuk ya, meninggalkan gini. Torah itu karena siapa? Paulus. Balik ke moderator Kalian itu aja. robotnya Baik. Paulus. Ginca, nggak apa-apa, kita Oke. balikin moderator Baik, aja. Balik mohon. moderator aja deh. Saya Balik mohon, moderator. baik, terima kasih. Saya mohon untuk semua menahan diri. Oke, pertanyaan yang sama dari Akhi Imrus, kami berikan kesempatan kepada pihak Muslim untuk menjawabnya selama waktu yang sama, yaitu 4 ya menit. udah, Tadi nggak 4 menit apa-apa, atau 5 kasih menit? aja. Apa pertanyaannya apa? Yang pertanyaan yang sama itu apa, Mbak Lona? Tadi Tadi, 5 menit, salah cuman satunya adalah sisa makna 1 menit tadi aku cukupkan karena kelihatannya Oke, kalau sunat 5 hati menit buat Islam bagaimana? Oke. Silakan. Nama dalilnya ya. Oke. Ya, kalau Iya, begitu sunat kita hati versi 4 Islam ya. menit ya. Hati dalam Islam. Oke. Baik, silakan pihak Iya. Muslim untuk merespon. Silakan. Jadi perintahnya atiullah wa atiur rasul. Itulah sunat hati itu. Menundukkan hati untuk taat kepada Allah dan taat kepada perintah Allah. Sunat hati tidak menyombongkan diri. Apa yang dimaksud dengan sunat hati? Ya, memangkas keinginan-keinginan syahwat, memangkas keinginan diri kita untuk kemudian taat tunduk kepada perintah Tuhannya. Itu yang dikatakan sunat hati. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan diri Anda sunat hati, perintahnya seperti melaksanakan sunat, kemudian Anda tidak bersunat, apakah hati Anda tunduk dengan perintah itu? Tidak. Nah, ini yang Tapi dikatakan buktinya sunat. poligami Bukan. kalian. Nggak bisa Itu. menahan syahwat. Dari. Bro, Ginca, Sekarang mohon kalau jangan Anda interupsi. membahas tentang poligami, ingat, andaikan poligami itu tidak ada di atas muka bumi, kalian tidak punya Tuhan bernama Yesus. Di awal tadi sudah saya katakan tentang poligami itu sebenarnya. Yesus itu berasal dari istri keberapa dia? Katanya menahan syahwat. Saya mohon saudara kekristenan untuk tidak mengganggu Gurunda Zuma dalam menjawab. Oke, saya mohon. Ya, jadi Sekali sunat lagi, saya hati mohon. itu adalah merendahkan hati, menundukkan hati kepada perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan untuk sholat, perintahkan untuk mentaati apa yang menjadi aturan mainnya, taatin. Ketika melanggar, bertobat. Itu sunat hati. Ya, Tunduk di robot, dalam aturan mainnya Tuhan. Lah kalian tunduk dalam aturan mainnya Paulus. Kayak mana mau dikatakan sunat hati? Itu bukan sunat hati, itu sombong hati, angkuh hati namanya tuh. Sedangkan Bani Israel diperintahkan untuk taat kepada hukum Torah, mereka tidak taat, mereka dikatakan tegar tengkuk. Lah kalian diperintahkan untuk taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang mana yang kalian lakukan? Nggak ada. Itu sunat hati namanya? Enggak. Tapi kalau dibilang, jangan sunat, makan babi, nggak ada yang haram masuk ke mulut, tapi yang keluar yang itu kalian taatin. Artinya kalian itu adalah robotnya Paulus. Gitu, makasih. Ini saya langsung dalil. Baik, ya. terima kasih. Saya melengkapi Ya, Lona. Jadi Ya, gini, silakan. yaitu Ya, setiap robot Tata ini berbicara lah ini, perjanjian. Iya ini robotnya Yahudi nih. Perintah dari Ibrahim ini. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit khitanmu. Dan Dari itulah Al-Quran akan menjadi tanda kata, perjanjian Tuhan antara aku dan kamu. Bukan hati di Versi sini. Islam. Bukan Versi hati. Islam kan Itu gimana? kejadian itu, Bro. Kejadian 7 itu. Kami Ustaz. Loh, gimana dong itu Mohon perjanjian pihak itu? Kristen untuk tidak Kitab mengganggu kami. pihak Kristen. Mohon pihak Kristen untuk tidak mengganggu ketika Kitab pihak Muslim kami. menjawab ya. Oh, cuci muka dulu kawan. Jadi Robot malu Tata saya. bawa dari Quran kalian. Dalil Qurannya mana ya? Maaf ya. Kitab kami, aduh. Bapak dalil Qurannya mana ya, Pak? Bawa dari Quran. Oke. Robot Dari Tata. Quran dong. Oke, waktu di pause dulu. Oke, terima kasih Akhi Al. Waktu di pause dulu karena memang kami mohon untuk pihak Kristen untuk tidak melakukan gangguan ketika pihak Muslim menjawab ya. Kita saling menghormati karena masing-masing sudah diberikan waktu dan kesempatan. Oke, kita langsung saja 1 menit 29 detik untuk pihak Muslim melanjutkan jawabannya. Silahkan. Ya udah itu udah dalam kejadian itu kan bukan hati kan. Jadi kulubnya yang dipotong. Makanya dalam Islam bi kalimatin itu apa? Yaitu ayat itu bahwa Nabi Ibrahim itu
dan keturunannya harus dihitan. Ya hitan gimana? Ya tentu saja dipotong, bukan hatinya yang dipotong. Gimana? Itu udah mau jadi robot berarti itu. Pembangkang namanya gitu ya. Silakan. Izin Gurunda Tahta, Bang Zuma, izin. Ini dari gigi gatel saya dengarnya si Rion. Maaf, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti Aki, mohon maaf, Ustadz Alfat bisa nanti ya kesempatannya. Oke, terima kasih. Waktu juga habis untuk pihak Muslim. Nah, sekarang terima kasih atas jawaban dari kedua belah pihak Muslim dan Kristen untuk pertanyaan yang sama dari Aki Imrus atas. Baik, sekarang untuk penanya yang kedua, kami berikan kesempatan langsung saja kepada Ustadz Alfat untuk memberikan pertanyaannya atau tanggapan kepada kedua belah pihak ataukah kepada siapa ditujukan. Silakan, open. Sebelumnya interupsi sebentar. Gini loh. Tadi kan beliau teman Muslim nanya ke kami, kita kasih dalil dari kitab kami. Kalau memang mau diperlakukan sama, kita bertanya kepada kalian, ya kalian nunjukin dalil Quran dong. Ya tadi itu kan Al-Quran di kalimat ini. Jadi kan maksudku ya adil dong, nggak bisa. Ya adil udah Al-Quran tadi itu. Mau ya gini loh, Pak. Sebentar dulu. Itu. Nggak gini loh Bang, sebentar dulu dengar. Kan kalian kan memang kan tadi kan ini kan bukan skenario kita. Ya kamu juga jangan pakai kitabnya Yahudi dong. Loh, enggak gini loh. Enggak. Baik, kan tadi kan menjelaskan untuk stop. Enggak, jangan seperti itu Mbak Lona. Jadi besok terima kasih. Iya, Lona dong. Adil dong. Dijawab pakai Quran gitu loh. Udah terima kasih. Tadi sudah sabar. Tadi sudah dijawab demikian adanya, dan mohon maaf jika ada kekurang puasan ya. Kita lanjutkan. Sekarang kami persilakan kepada Ustadz Alfat untuk open mic dan memberikan pertanyaan kepada siapakah, kepada pihak Islam ataukah kepada pihak Kristen selama 2 menit. Silakan. Baik, assalamualaikum. Dua-duanya aja Lona, biar enak, nanti Juma cemburu lagi. Dua-duanya aja, nggak apa-apa ya. Iya. Enggak, saya dari tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Bang Rion ini ngomong ngalor ngidul, nggak pakai ilmu ngomongnya. Nah kan kayak gini gimana Mbak Lona? Kayak gini gimana coba? Coba apa ini dong? Fungsi moderator gimana coba? Ya. Memang benar. Langsung saja fokus kepada pertanyaannya, Ustadz, silakan. Iya, pertanyaannya kan sudah ngalor ngidul. Tadi bahas apa namanya? Bahas sunat. Ini sampai ke robot. Saya mau bertanya tentang robot. Ya, dalam Injil, dalam teori neuroscience ya atau ilmu saraf, itu di dalam Al-Quran ayat 31 Allah ajarkan kepada Adam. Menurut Anda dengan cara makan itu bagaimana kaitannya? Tolong terangkan. Apa sih? Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya apa ya? Pengetahuan yang didapat Adam dengan cara makan-makan. Tapi dalam Islam diajarkan dengan cara pengajaran. Surat Al-Baqarah. Nggak usah dijawab. Nggak sesuai dengan topik. Jadi jangan makan Anda bicara robot. Dari tadi saya dengar. Nggak usah dijawab. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak usah dijawab, Ginca. Nggak usah dijawab, ini bukan sebuah topik. Moderator. Jangan dijawab. Bolona. Oke. Ya. Oke. Ya. Saya. Lona, kalau bisa sesuai topik ya Lona. Sebentar. Biar enak ya Lona. Oke, sebentar. Kita selesaikan dulu dengan Ustadz Alfat. Silakan Ustadz. Kami mohon untuk pada topiknya yaitu sunat. Apakah perintah sunat sudah ada sejak zaman Nuh? Silakan. Bicara sunat kan panjang karena itu bicara fikih. Bicara fikih berarti ada usul fikih, ya kan? Ini saya nggak mau bertanya, saya mau menjelaskan saja. Bicara usul fikih ada kaidahnya. Ina al asul fi al asya'i al ibahah. Anda tidak tahu apa-apa tentang fikih. Ya. Jadi ketika perintah itu fikih, datangnya perintah itu kapan? Lalu apakah ada perintah kita mengikutinya? Sehingga Lona, kita nanti kami tanggapin ya Lona. Ya, sebentar, saya ada waktu, saya nggak bertanya. Harusnya nggak usah, harusnya jadi pembicara Pak. Sebentar. Waktu di pos dulu. Kalau bertanya aja. Kalau mau jadi pembicara besok. Ya udah. Iya, jadi pembicara aja. Silakan dilanjutkan. Mbak Luna sedikit, khusus untuk resen diminta untuk bertanya saja. Kalau nanti mau menjelaskan besok bisa dijadwalkan. Iya, bagus. Topik yang berbeda gitu saja biar tertib. Mantap Bang Irwin. Jadi kita pun harus objektif. Itu aja Mbak Luna. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Akhi Irwin. Masih ada 29 detik kepada Ustadz Alfat untuk memberikan pertanyaannya kepada kedua pihak. Silakan. Kepada Kristen nggak akan bisa jawab pertanyaan saya. Percuma saya tanya sama Kristen. Saya nggak usah jawab. Sudah Bapak pantomim aja sana.
Baik, Sudah. disampaikan saja pertanyaannya Ustadz, silakan. Pertanyaannya tidak akan bisa dijawab oleh Ya Kristen. udah, iya nggak bisa Udah kami skip jawab. aja Lona. Lona, skip aja kalau gitu Lona. Siap, Di- lanjut, Sabar, lanjut. waktunya Nggak usah tanya. Silakan Ustadz. Nggak usah tanya. Baik, oke. Oke. Oke, kalau gitu tidak ada pertanyaan, kami berikan ke pihak Kristen dan Islam untuk menanggapi masing-masing 4 menit. Silakan. Ya, memang Ya, aku tanggapin. memang Lagi Kak, aku tanggapin. Oh, Gini sedikit aja, aja. gini Oh, iya, silakan. Pertanyaannya emang nggak bisa kami jawab karena emang nggak ada pertanyaan. Gimana mau dijawab? Silakan bro. Iya. Ya, Nggak usah gini, aku pertanyaan. tanggapin sedikit ya. Ini Saya menarik. bisa jawab. Saya bisa jawab. Gini, bentar, Ustaz Tata. Ya, dari Sabar, kami sabar dulu, Ustadz. Kristen. Pihak Kristen dulu, Ya. silakan. Teman-teman, perhatiin kalian ya. Perhatiin kalian. Tadi Ustadz yang tadi ngomong loh. Aku mau jelasin nih dari secara fikih. Artinya teman-temanmu narasumber tadi nggak tahu mengenai itu. Dia nggak jelasin mengenai itu tadi Ustadz Al. Jadi kamu mendompleng, menampar temanmu juga. Betapa bodohnya mereka. Makasih. Oke. Silakan, bro. Oke, silakan. Oke, saya jawab ya. Jadi Loh, gini. saya ini kan waktu Sebentar kita. Ustadz, mohon maaf, masih Oke, kesempatan sorry. pihak Kristen melanjutkan. Tidak Oh, apa-apa, silakan. Silakan, pihak Kristen Silakan, Bro Leon. melanjutkan. Aku nggak menjawab. Aku nggak menjawab. Selama Sedikit pertanyaannya aja. nggak nyambung nggak akan menjawab. Sedikit Tidak aja. nyambung. Begini, Tidak punya teman-teman. referensi. Tidak nyambung. Ya, Ustadz begini, Tata, teman-teman. sebentar saya mohon. Begini teman-teman, ketika kamu bicara milah Ibrahim, artinya hukum itu, yaitu hukum sunat, harus kamu lihat dari kacamata Abraham. Gak bisa kamu tiba-tiba mengembangkan ilmu-ilmu dan makna-makna yang lain. Karena gak nyambung. Kenapa? Karena dalam penelitian, bukan cuman keturunan Abraham yang disunat. Ternyata bangsa Mesir juga disunat. Apakah kalian bersunat karena mengikuti orang Mesir? Kan enggak. Karena itu, saya pernah diskusi ini sama beberapa teman, kalian ini masih di level syariat. Tidak akan pernah mencapai hakikat. Kenapa? Karena kalian tidak tahu apa maknanya itu, kalian nggak tahu. Dan kalau nggak tahu bagaimana bisa mencapai makrifat, itu lebih mustahil lagi. Itu aja teman, terima kasih. Ya, satu lagi pesanku. Robot Tata belajarlah kau sama robot Alfat ya. Dia lebih paham dia. Brother Ginca, mohon tidak menggunakan diksi robot untuk kami. Kami manusia semuanya ya. Oke? Oh, Sekali Tata lagi tadi ini yang ngaku terakhir robot, kalinya. ya? Terakhir kalinya kami mohon diksi robot untuk tidak digunakan. Silakan. Silakan Bro Ginca, 1 menit 46 detik. Oh ya, oke. Jadi tadi Ustadz Tata sebenarnya dia mengaku ROBOT ya. Aku nggak baca ya. Kalian sendiri yang baca ya. Jadi ROBOT Tata, belajarlah kok sama ROBOT Alfat. Oke. Dia lebih pintar kayaknya. Oke. Ya, jadi sama-sama ROBOT kalian. Boleh Terimalah saya menjelaskan? itu. Terima kasih. Sabar Ustadz Tata, mohon maaf. Udah. Waktu masih 1 menit 20 detik untuk Kristen. Silakan, lanjutkan. Sabar Ustadz Tata. Silakan, pihak Kristen. Iya, silakan. Tidak Gua dimanfaatkan? Enggak. Oke, kalau gitu bisa kita nolkan atau mau dilanjutkan? Ya teman-teman yang lain ada nggak? Lona Nolkan aja. Dinolkan. Nolkan Baik, aja lah. silakan waktu dinolkan. Sekarang 4 menitnya kepada pihak Muslim untuk menanggapi. Silakan. Oke, saya dulu ya. Jadi, umat Islam maksudnya robot itu mengikuti perintah kalau memang perintah. Menjauhi Tadi larangan kami dilarang kalau punya memang robot. larangan. Lona Ya. dilarang. Nah, Lona. kalau Kristen kan tidak mau Bro jadi Ginca. robot. Kalau Kristen Bro sudah mau Ginca. jadi robot itu gini maksudnya, tidak mau jadi robot. Yesus mentuhankan Allah, mereka mentuhankan manusia karena mereka tidak mau jadi robot. Yesus Oke, mengajarkan Ustadz Tata. babi haram itu, mereka makan karena tidak mau jadi robot. Nah, jadi robot itu maksudnya mengikuti perintah kalau memang perintah. Terus masalah Ustadz Alfad ya, maksudnya fikih, kaidah fikih. Karena dalam Islam itu ada hukum taklifiyah, ada haram, wajib, makruh, mubah, sunnah. Hitan ini masuk ke wajib. Makanya bikalimatin itu kan perintah di situ. Caranya bagaimana kalau perintah? Wajib dilakukan. Bagaimana caranya? Nah, Abraham gimana perintahnya? Laki-laki dikrat kulupnya, bukan hati. Ya, kalau memakai hati, ya bukan robot. Berarti membangkang ajaran Tuhan. Kalau sunat hati. Karena jelas ayatnya, wajib di situ. Perintah. Maka bagaimana prakteknya? Lihat bagaimana teorinya. Bagi yang laki-laki, kamu dan keturunanmu dipotong kulupnya, jelas itu. Ya, oke silakan. Mungkin Gurunda cuma silakan. Iya, jadi Ustadz kita tadi itu bukan tidak mau bertanya, udah benar mereka. Bagaimana mungkin kemudian, ya, mohon maaf ini, bagaimana mungkin kemudian
Anak TK yang baca buku, sampul buku kedokteran, buka praktek kayak kalian ini mau diajarin tentang sunat. Gak mungkin lah. Laksana orang yang anak kecil yang teriak kepada ibunya, ibu itu adalah ikan. Padahal yang dilihat itu adalah kapal selam. Bertanya tentang makna, bertanya tentang hikmah. Sementara kita sudah menjelaskan loh. Kita sudah jelaskan, hikmahnya adalah ketaatan. Orang yang melaksanakan perintah namanya taat. Apa hikmah sunat? Lihat kemudian, hikmahnya apa diantaranya? Menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan seterusnya. Itu hikmah setelah datang Islam mengajarkan itu. Nah, inilah yang saya katakan bahwa sebenarnya kalau kalian menuduh kami robot, nggak apa-apa. Kami bangga dengan itu. Karena perintahnya Al-Quran, Qul ati'ullah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang taat kepada Allah itu adalah yang Anda sebut robot, muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Yang tidak berserah diri kepada Allah namanya kafir. Dan Anda bangga dengan itu. Sebenarnya kalian itu juga robot, tapi bukan robotnya Allah, melainkan robotnya Paulus. Kan tadi sudah saya katakan kepada saudara, di mana di antara kalian, di mana di antara dua bapak ini kalian berdiri? Bapak yang satu mewajibkan sunat, bapak yang satu mengharamkan sunat. Kalian duduk di mana? Berdiri di panji mana? Berdiri di panji bapak yang melarang sunat. Janganlah engkau menyunatkan dirimu, karena kapan kau menyunatkan dirimu? Yesus Kristus, anak Maria, tidak berguna bagimu. Dan kalian ada di situ. Jadi kalau Anda menuduh kami robot, yang robot itu kalian. Robotnya Paulus. Itu ya, gincu ya, pahami itu kawan. Lalu kemudian ketika Ustadz tadi tidak bisa mengajarkan kalian fikih, kayak mana batu mau diajarin fikih? Lah untuk membedakan antara perintah sunat dan larangan sunat aja kalian nggak bisa. Bagaimana mau belajar usul fikih? Cocok Ustadz tadi, nggak mungkin bisa lah, nggak level gitu loh. Materi sunat tentang kaidah-kaidah fikih, kaitan materi-materi syariat mau diajarkan kepada orang-orang yang tidak menggunakan logika sehatnya, kayak mana bisa ya? Membedakan antara perintah Tuhan dengan perintah bukan Tuhan saja mereka nggak bisa. Perintah yang datang untuk jangan bersunat itu bukan datang dari Tuhan, hanya karena modal akulah bapak yang menjadi bapak dalam Yesus Kristus. Itu aja mereka nggak bisa bedakan. Jadi Ustadz tadi udah benar, silakan. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih untuk semua pertanyaannya dari dua partisipan ya. Ikhwan fillah semua. Kami mohon maaf, kami mendapatkan pesan bahwa sepertinya diskusi kita malam ini terpaksa harus disudahi. Jadi kami mohon maaf untuk para partisipan yang sudah raise hand. Dengan sangat terpaksa kita harus menuju ke closing untuk acara debat kita malam ini. Insya Allah kesempatan berikutnya Iwan Fillah bisa memberikan pertanyaan kepada kedua narasumber. Baik Iwan Fillah semuanya. Oke. Semakin malam semakin panas dan sampailah kita kepada akhir acara. Demikianlah Iwan Fillah semuanya, rangkaian debat spektakuler kita malam ini 3 on 3 yang mempertemukan Gurunda Zuma, Ustadz Tahta dan Aki Kimpin dari pihak Muslim. Bertemu dengan Bro Aderion, Bro Ginca, dan Bro Giga Chat dari pihak Kristen. Kedua pihak telah mengeluarkan argumen-argumen terbaiknya, narasi-narasi terbaiknya, dalil-dalil terbaiknya dalam mengelaborasi topik apakah perintah sunat sudah ada di zaman Nuh. Baik Iwan Fillah semuanya yang menjadi hakim ya atas debat kita malam ini. Saya moderator mewakili seluruh admin Zoom MMCI Makassar Mu'alaf Center Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber Muslim dan Kristen, kepada juga para hadirin yang hadir di Zoom MMCI. Mohon maaf jika tidak semua partisipan bisa mengajukan pertanyaannya, insya Allah bersabar, semoga lain waktu ya kita bisa bertemu lagi. Dan juga kepada semua Iwan Fillah saudara Muslim kami yang sudah menyimak di seluruh menara siar, yaitu di Zulkifli M. Abbas Official, Hidayah Channel, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Josel Official, Bang Kismet Channel, BMB Channel, Ersajo Channel, Tristan Muslim Corner, dan Wartawan Debat. Baik Iwan Fillah semuanya,
Sekali lagi, semoga apa yang sudah kita simak bersama tadi bermanfaat bagi kita semua, dapat menambah ilmu dan iman bagi kita semua. Dan saya mohon izin sekali lagi untuk membacakan satu ayat Al-Quran favorit saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Baik, saya akhiri debat kita malam ini dengan doa kafaratul majelis, akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji untukmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Dan aku meminta ampunan dan bertaubat kepadamu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.